من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في هل تجزون إلا ما كنتم تعملون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع dan mengetahui segala gerak-gerik kehidupan kita. Dia maha kuasa, maha adil, maha perkasa. Dan dia satu-satunya yang telah menciptakan, memiliki dan menguasai semua yang di langit, semua yang di bumi dan semua yang di kedalaman lautan tanpa terkecuali, terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata manusia. Dia telah menggantungkan dengan kemahamurahannya dan kemahasempurnaannya segala kebutuhan kita dengan memuji namanya Alhamdulillah. Maka selalulah jadikan kalimat mulia ini membasahi bibir dan lidah kita. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dengan cinta dan rindu dan juga ketundukan sepenuhnya kepada syariat yang dibawa oleh manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya dan ilmunya oleh Sang Pencipta Allah dan diperintahkan untuk menjadikannya sebagai suri tauladan. Siapapun yang menjadikannya sebagai suri tauladan pasti akan bahagia, tentram hidupnya karena dia akan mendapatkan solusi terbaik dari setiap permasalahannya di dunia ini dan juga menang dari musuh-musuhnya. Karena itu semua tergambarkan dalam kehidupan manusia terbaik ini. Mengucapkan satu kali saja salam hormat kepada manusia terbaik ini dibalas oleh Allah secara langsung 10 kali tambahan karunia atau rahmat. Maka sangat wajar sebagai orang yang beriman selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lanjutkan bahasan sirah kita, semoga Allah berkahi dan kita pada pagi ini masuk ke perang Tabuk yang terjadi di bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Setelah panjang lebar, pertemuan yang lalu kita membahas perang Hunain. Dan sebelumnya juga ada pembebasan kota Mekah. Perang Tabuk ini teman-teman sekalian, Tabuk adalah wilayah sekarang masuk dalam wilayah pemerintahan atau kerajaan Saudi Arabia. Namun di zaman baginda Nabi SAW, Tabuk masuk di wilayah kekuasaan kerajaan Romawi. Jadi Nabi SAW pada saat itu niat ingin menunjukkan kekuatan muslimin. Dan kita kalau lihat rentetan fase waktu masih di Mekah dan tertindasnya muslimin pada saat itu, 13 tahun fase Mekah yang beriman hanya 153 orang. Itu pun 83 hijrah ke Ethiopia, tinggal 70 bersama Nabi SAW di Mekah. Tapi subhanallah, agama Allah pasti dimenangkan. Dan tidak akan mungkin ada bisa membendungnya. Maka dari hari pertama hijrahnya baginda Nabi SAW ke Madinah, mulailah di hari-hari pertama beliau sudah membentuk kekuatan militer, membentuk sistem pemerintahan yang rapi, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak ada patokan yang lain, tidak pernah mencuplik ataupun mengambil tata cara, baik itu ekonomi, baik itu politik, baik itu militer, dari semua negara-negara adik kuasa pada saat itu. Dunia waktu itu dikuasai oleh Persia, setengahnya yang menyembah api, dan setengahnya lagi dikuasai oleh Romawi, yaitu beragama Nasrani. Dan Nabi SAW membangun pemerintahan dan semua sistem dalam semua lini kehidupan tidak terkecuali, tidak berpatokan pada mereka. Bahkan tidak sama sekali mengintip mereka, dan sebaliknya Nabi SAW melarang kita bertasyabuh dengan mereka. Tidak boleh menyerupai pakaiannya, tidak boleh menyerupai cara makannya, tidak boleh menyerupai ekonominya, tidak boleh menyerupai politiknya. Yang sayang sekali di zaman sekarang ini umat Islam malah melanggar itu. Nabi SAW sudah membangun pondasi yang sangat kuat buat kita. Dan beliau contohkan Madinah zaman itu, saudaraku seiman, hanya kota kecil, bukan kota, kampung kecil. Dibandingkan dunia yang luar biasa luasnya. Tetapi Nabi SAW membangun kekuatan pada saat itu dan terbukti. Beliau hanya hitungan 8 tahun saja di Madinah berhasil menaklukkan Mekah. Kemudian sebelumnya melakukan Khaybar. Dan hampir seluruh jazirah Arab pada saat beliau meninggal takluk di tangan Nabi SAW. Dan semuanya dihukumkan dengan hukum Islam.
Kemudian kita akan lihat juga rentetan historis setelah itu adanya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, di mana setengah dunia di bawah kekuasaan muslimin di zaman Khulafaur Rasyidin. Dan mereka sama sekali lagi tidak menciplak, tidak mengambil, tidak mempelajari sistem orang-orang lain atau selain orang Islam. Tapi mereka menerapkan Al-Quran dan Sunnah, dan Islam sempat berjaya serta menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Bahkan raja-raja di Eropa di zaman kerajaan Utsmaniyah atau Khilafah Utsmaniyah itu para ratu-ratu menggunakan cadar. Dan itu ada banyak data-datanya disimpan di museum-museum di Spanyol dan beberapa tempat-tempat yang menyimpan sejarah peninggalan Islam. Mereka dan di Turki termasuk juga ada menyimpan data-data itu, termasuk ada foto yang warna hitam putih di mana raja-raja Eropa, istri mereka pada zaman kekuasaan Islam menggunakan cadar dengan alasan mengikuti ratu-ratu muslim. Karena ratu-ratu muslim waktu itu pakai cadar semuanya, dan ratu tidak boleh dilihat oleh semua laki-laki. Dan mereka sangat segan dengan kaum muslimin, bahkan mereka bangga kalau ada yang bisa berbahasa Arab. Seorang laki-laki akan diterima lamarannya kalau dia bisa berbahasa Arab walaupun dia beragama Nasrani. Karena luar biasa pada saat itu pengaruh budaya Islam. Dan subhanallah sekarang penyakit yang menimpa umat Islam justru kita berbangga-bangga dengan non-muslim, kita berbangga-bangga dengan ekonomi mereka, dengan politik mereka, dan kita terapkan di negara kita. Diterapkanlah sistem demokrasi, diterapkanlah sistem ribawi, diterapkanlah segala macam poin-poin yang akhirnya membuat umat Islam tidak jauh dari mereka. Ya, atau bahkan menjadi budak-budak tanda kutip orang-orang non-muslim dari sisi ekonomi, dari sisi politik. Negara kita bisa diobrak-abrik oleh mereka semaunya saja. Semua ini karena kita jauh dari sistem yang telah diterapkan oleh baginda Nabi SAW. Di antara hal yang sangat luar biasa, setelah Nabi SAW menaklukkan seluruh suku-suku Arab, pada saat itu sudah takluk dan terakhir itu adalah perang Hunain. Setelahnya nanti banyak sekali umat kaum muslim, bangsa Arab di Jazirah Arab semuanya mengucapkan syahadat dan masuk Islam. Nabi SAW ingin menunjukkan kekuatan Islam, dan ini pelajaran bagi umat. Tidak boleh kita tinggal diam. Agama Allah ini bukan hanya untuk kita pakai sendiri, tapi harus disebarkan. Dan Nabi SAW membentuk pasukan yang sangat besar, waktu itu jumlahnya mencapai sekitar 30.000 orang. Karena beliau mengiklankan secara terang-terangan bahwasanya siapa saja yang mau ikut, maka saya akan menyerang Tabuk. Ya. Nabi SAW mengiklankan agar seluruh suku-suku Arab yang baru masuk Islam bergabung. Pada saat itu Nabi SAW mengiklankan secara terang-terangan akan menyerang Romawi. Dan ini peperangan kedua Nabi SAW yang beliau iklankan terang-terangan. Karena yang dilawan, yang pertama iklan itu perang Khaybar, melawan orang-orang Yahudi. Dan itu diiklankan terang-terangan. Umumnya tradisi Nabi SAW atau kebiasaan beliau, kalau ingin menyerang satu lokasi, beliau tidak memberitahukan lokasi yang akan diserang. Termasuk kepada para pasukannya tidak tahu. Mereka hanya prajurit ikut saja, kemana arah pimpinan perang, maka ke situlah mereka ikut. Yang tahu hanya sebagian panglima-panglima perang saja. Semua peperangan Nabi seperti itu. Kecuali dua wilayah, pada saat beliau mau serang, Khaybar, beliau iklankan terang-terangan, dan karena ini tujuan untuk menunjukkan kekuatan muslimin, menyerang orang-orang kafir, dan juga Tabuk. Perlu kita ketahui teman-teman sekalian, Tabuk waktu itu adalah salah satu ibu kota Romawi. Dan luar biasa kekuatan di sana karena raja mereka pada saat itu Herakl tinggal di situ. Jadi bukan hanya sekedar mungkin kita pernah dengar Bizantium atau kita pernah dengar Konstantinopel yang akhirnya direbut oleh kerajaan Utsmaniyah. Pada tahun 1453, di situ sudah pindah kekaisaran atau kerajaan ke sana. Tapi di zaman Nabi SAW di Tabuk, maka Nabi SAW bukan menyerang pinggiran Romawi, tapi datang ke tempat raja mereka. Dan Herakl sudah pernah kita jelaskan teman-teman sekalian juga, sudah pernah syahadat. Herakl seorang pendeta Nasrani yang merupakan raja juga Romawi, pernah syahadat tapi dia murtad kembali karena dia takut ya, kehilangan kerajaannya atau kedudukannya. Dan dialah kalau antum masih ingat yang mengucapkan kepada Abu Sufyan setelah menanyakan tentang ciri-ciri Nabi SAW, bagaimana keadaannya, ya, pengikutnya. Lalu kemudian Abu Sufyan menjawab semuanya jujur. Ternyata dia mengatakan kalau benar yang kau ucapkan dia adalah Nabi terakhir. Kata Herakl kepada Abu Sufyan, dan kalau benar yang kau ucapkan maka dia akan menguasai apa yang ada di dua telapak kakiku ini. Maksudnya kerajaan Romawi.
Maka Abu Sufyan pun mengatakan semenjak itu Islam masuk ke dalam hatiku. Dan ini sudah kita jelaskan sebelum pembebasan kota Mekah. Teman-teman sekalian, Tabuk ini ibu kota Romawi pada saat itu. Dan untuk melawannya ini butuh kekuatan besar. Karena zaman itu kekuatan yang paling kuat di dunia adalah Romawi. Dan Allah sudah sebutkan dalam surah Ar-Rum. Surah ini menceritakan kepada kita tentang bagaimana dua negara adik kuasa, Persia dan Romawi saling perang memerang. Awalnya Romawi dikalahkan, setelah beberapa tahun lalu Romawi menang. Maka pada saat itu Romawi menjadi negara adik kuasa. Nabi SAW datang membawa pasukan ke wilayah mereka. Tabuk ini teman-teman sekalian, kata para ulama adalah perang pemisah antara mukmin dan kafir, dan perang pemisah antara mukmin sama munafik. Karena nanti dengan peperangan dan jihad, maka akan terbongkar kedok orang-orang munafik lebih jauh lagi. Mungkin sekarang kita hanya melihat samar-samar. Perbedaan dasar antara munafik sama mukmin adalah setiap kali Allah mengatakan A, mereka mengatakan B. Setiap kali ada urusan agama tertentu, maka mereka akan melakukan hal yang berbeda. Dan kita akan lihat dalam nyata kisah baginda Nabi SAW berhubungan dengan masalah itu. Teman-teman sekalian, perang Tabuk ini dikenal juga dengan nama perang usrah atau perang sulit, ya, menghadapi kesulitan. Karena diperintahkan oleh Allah secara langsung, dan ini juga pernah diperintahkan secara langsung dalam surah At-Taubah pada musim panas yang sangat sekali, dan buah kurma pada saat itu akan panen. Kalau makin panas cuaca, maka makin bagus hasil panen kurma. Baru saja pasukan kembali dari perang Hunain, perang kota Taif, gitu kan. Tiba di Madinah, musim panas datang, dan musim panas ini adalah musim panennya kurma, yang berarti semua masyarakat Madinah akan kaya raya. Ya, karena mereka panen besar-besaran, dan waktu itu Madinah termasuk pusat kurma dunia lah. Ya. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, perintah Allah justru keluar pada saat itu. Dan menjelang panen, beberapa hari akan panen, Nabi SAW perintahkan umat Islam untuk keluar. Dan ini sungguh sebuah cobaan terhadap keimanan pada saat itu. Karena memang penghasilan utama masyarakat Arab secara umum, bukan cuma Madinah saja, adalah kurma. Jadi mungkin kalau kita yang tinggal di pesisir laut, pekerjaan utamanya nelayan misalnya, ya, atau mungkin apalah pertanian dan akan panen sebentar lagi sawahnya. Dan ini semua seperti itu keadaannya. Seluruh jazirah Arab sumber utamanya adalah kurma, dan terutama Madinah. Dan itu adalah sumber makanan mereka. Mereka seringkali memanen kurma tersebut lalu menyimpannya untuk persiapan makanan setahun. Karena kurma kering, yang basah mereka makan, tapi yang kering mereka simpan. Dan mereka bisa menyimpannya sampai setahun, 2 tahun tidak rusak. Terlebih lagi itu kalau dijual nilainya mahal. Sampai dulu di Jazirah Arab terkenal sekali, kurma itu bisa ditukar atau diberikan jaminan untuk membeli unta. Ya, saking mahalnya kurma itu. Artinya makanan yang sangat eksklusif. Dan orang Madinah terkenal sangat kaya raya karena seluruh Madinah kebun kurma. Sampai-sampai terkenal di Jazirah Arab satu-satunya penduduk kota yang memberikan sampai kepada unta mereka kurma itu hanya penduduk Madinah. Jadi pasukan kafir dulu kalau mau nilai ini pasukan muslimin atau bukan dari Madinah, maka mereka melihat kotoran kuda atau kotoran untanya. Kalau ada biji kurmanya berarti ini pasukan muslimin. Ya. Sampai seperti itu. Pada saat itu Nabi SAW iklankan besar-besaran, kaum munafik dan orang-orang Badui yang lemah imannya datang kepada Nabi SAW mencari-cari alasan supaya tidak ikut jihad. Salah satu yang meminta alasan adalah Al-Ja'ad bin Qais, seorang munafik yang sempat ikut dengan para sahabat di kesepakatan Hudaybiyah. Kalau antum masih ingat nggak kesepakatan Hudaybiyah itu ada berapa orang? Nah, kalau nggak ingat saya nggak datang bulan depan. 1.400 orang bersama Nabi SAW, gitu kan? Kemudian ada satu dari 1.400 itu orang munafik namanya Al-Ja'ad bin Qais. Yang Nabi SAW waktu selesai baiat di bawah pohon, sahabat memberikan baiat setiahnya, kami setia, kami tidak akan hidup mati bersama Allah dan Rasulnya. Seterusnya, kata Nabi SAW, kalian semua masuk surga. 1.397 orang. Ada satu orang Uthman bin Affan ditahan oleh Abu Sufyan di Mekah, maka 1.398, 1.399 sama Nabi SAW dan satu orang munafik. Kata Nabi SAW, kalian semuanya masuk surga kecuali yang
orang yang sembunyi-sembunyi di belakang unta merah. Waktu itu Ja'ad ini bin Qais sembunyi di belakang unta supaya tidak membaiat. Dia pikir Nabi SAW tidak lihat dan tidak tahu gitu. Maka orang yang pertama sekali datang pamit dengan Nabi untuk tidak ikut jihad dengan alasan yang mereka buat-buat, keluarga kami tidak ada yang jaga, kebun kami tidak ada yang jaga, alasan semuanya. Itu adalah Al-Ja'ad bin Qais yang sempat hadir di Hudaybiyah. Ia berkata, wahai utusan Allah, bangsa Arab sangat mengetahui bagaimana aku mudah tergoda dengan wanita. Dan aku khawatir pada wanita Romawi yang memfitnahku. Alasan, tidak nyambung sama sekali. Tapi dia alasan, nanti kalau saya jihad, ikut ke wilayah Romawi, ternyata ada perempuan Romawi lewat. Gitu kan. Ya kalau kita sekarang mungkin bule gitu kan. Kemudian saya terpengaruh nanti. Itu fitnah buat saya. Maka izinkanlah aku untuk tidak ikut, wahai Nabi. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, silahkan, tidak usah ikut. Al-Ja'ad yang Nabi SAW sempat bersabda kepada beliau tadi itu, ya, kalian semua masuk surga kecuali yang berada di unta merah. Allah Subhanahu Wa Taala membongkar kedok Al-Ja'ad secara pribadi, karena dia orang pertama yang pamit untuk tidak ikut jihad. Belum ada orang yang daftar untuk ikut, dia pertama malah mengundurkan diri. Gitu. Allah bongkar dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yaqulu dhanli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Di antara mereka ada orang yang berkata, berilah saya izin untuk tidak ikut berperang dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus dalam fitnah wanita. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah yang sebenarnya. Maksudnya fitnah ya kekufuran dan kemunafikan, dan sesungguhnya Jahannam itu benar-benar meliputi orang-orang kafir. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita tidak pelajari sirah, kalau antum baca tadi surah At-Taubah ini yang kita baru bacakan ayat 49, tidak jelas siapa orangnya, tapi sirah menjelaskan siapa orang itu, karena di sini kalimatnya dan di antara mereka ada yang berkata, siapa mereka ini? Maka dalam sirah dijelaskan dia adalah Al-Ja'ad bin Qais. Ya. Allah yang Maha Perkasa juga mengingatkan nabinya dalam surah At-Taubah sama ayat 9, surah nomor 9 ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebenarnya kalau perintah Allah tidak boleh Nabi SAW izinkan mereka. Pokoknya semua harus ikut. Walaupun orang munafik. Tapi Nabi SAW izinkan, sudah. Menurut Nabi SAW waktu itu, orang ini kalau ikut pun akan mengganggu nanti. Tapi Allah SWT mengingatkan Nabinya alaihissalam dalam surah At-Taubah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afallahu 'anka lima 'adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Semoga Allah memaafkanmu hai Muhammad. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak ikut berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar ya, dalam uzurnya, dan sebelum kamu mengetahui orang-orang yang dusta. Ayat ini kata ulama tafsir adalah peringatan Nabi Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW agar jangan tergesa-gesa mengizinkan dan harusnya dibiarkan ikut. Nanti di tengah jalan orang munafik akan tinggalkan kaum mukminin. Sudah biasa. Sebagaimana terjadi di perang Uhud. Mereka keluar bersama Nabi SAW. Nabi sama sahabat 700 orang, mereka 300. Pas tiba di Uhud mereka pulang 300 orang. Karena mereka dasarnya penakut, tidak mau ikut berperang. Dan lebih cinta dunia daripada akhiratnya. Terdapat di antara mereka juga yang mengatakan bahwa ini adalah musim panas, maka janganlah kalian keluar jihad. Jadi orang munafik, cirinya kalau orang Islam mau menerapkan sebuah hukum, maka mereka yang gembar-gembor sana sini, jangan. Dan itu banyak, di Indonesia pun banyak begitu. Kita kalau bicara masalah A, masalah B, oh enggak itu garis keras, itu jangan, ini begini, segala macam. Padahal Allah dan Rasulnya yang perintahkan. Ini inna dina indallahi Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Lalu apa yang kita mau terapkan kalau bukan Islam? Tetap mau dalam penjajahan ekonomi dan sistem Belanda misalnya, yang pernah menjajah kita kayak sekarang, kan tidak mungkin, gitu kan? Mestinya umat Islam bisa membuka mata mereka. Tentu ini bukan masalah pemberontakan, tidak boleh berontak dengan pemerintah. Tapi mestinya umat Islam diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan tentang hukum-hukum yang mereka miliki, karena ini yang membuat dulu kejayaan. Andai saja seluruh pemimpin Muslim sekarang memahami bahwasanya hukum Allah akan membuat kemuliaan dan kemenangan bagi mereka, mereka tidak akan meninggalkan satu kalimat pun dari apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu musim panas, maka sebagian mereka mengatakan kayaknya kita nggak bisa bendung nih, harus bisa sebarin berita. Disebarinlah gosip berita, ini musim panas, jangan jihad, tunggu saja kalau sudah masuk musim dingin. Nanti musim dingin alasan lagi musim dingin kan gitu.
Allah ceritakan itu dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 81. Jadi nanti kita lihat dalam perang Tabuk ini sebenarnya karena orang-orang Romawi tidak berani menemui Nabi SAW, maka para ulama mengatakan sebenarnya perang Tabuk ya, mempermalukan Romawi dan menunjukkan kemuliaan Islam serta membongkar kedok orang-orang munafik. Nanti kita akan lihat setelah pulang dari perang Tabuk, Nabi SAW membongkar kedok orang munafik. Fulan munafik ditunjuk oleh Nabi SAW. Padahal sebelumnya tidak pernah. Nabi rahasiakan. Sampai Nabi bilang nanti, waktu pulang dimasuk di dalam masjid, belum mengatakan, yang saya sebutkan namanya berdiri, dia munafik. Dipermalukan. Fulan berdiri, depan orang semuanya. Gitu kan. Karena memang sudah harus pembongkaran kedok-kedok mereka di tengah umat Islam. Allah berfirman di ayat 81-nya surah At-Taubah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har. Qul naru jahannamu ashaddu harra law kanu yafqahun. Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut berperang, mereka merasa gembira dengan tinggalnya mereka di belakang Rasulullah SAW. Alhamdulillah nih kita enak, nggak ikut perang. Orang-orang munafik pada gembira karena Nabi SAW biarkan mereka nggak ikut. Dan mereka tidak suka berjihad dengan harta dan juga jiwa mereka pada jalan Allah, dan mereka berkata, janganlah kalian berangkat pergi berperang pada terik panas matahari seperti ini. Katakanlah kepada mereka, hai Muhammad, api neraka jahanam jauh lebih panas darinya jika kalian mengetahuinya. Saya pernah jelaskan teman-teman sekalian, kalau ada panggilan jihad yang sebenarnya, betul-betul pemimpin muslim dan lagi muslim, kayak keadaan orang-orang di Palestina terjajah misalnya, maka jangan mundur selangkah pun, karena tidak ada hubungannya antara jihad dengan ajal. Kalau kita mau mati, kita mati pada saat itu, mau di ranjang, mau di pasar, mau di jalan, mau tua, mau muda, kalau saatnya datang tidak akan diterlambatkan sesaat ataupun diterlambatkan sesaat, tidak akan terlambat, tidak akan dimajukan. Maka tidak ada hubungannya jihad dengan mati teman-teman sekalian. Tapi jihad adalah membawa kepada kematian yang mulia. Kalaupun mati maka dia akan mulia. Itu mati terbaik. Dan saya sudah pernah jelaskan teman-teman sekalian. Kalau orang perang, jihad, kalau benar ada jihad yang benar sesuai dengan syariat-syariat Allah atau hukum-hukum Allah, ditusuk sama musuh, kita nggak rasa lagi tusukannya. Ditebas lehernya tidak rasa lagi tebasannya. Dilempar dengan bom meledak tidak dirasakan lagi. Ditembak dengan peluru luka tidak dirasakan lagi. Karena yang kita rasa cuma satu, malaikat maut datang mencabut ruh. Nggak ada lagi itu. Nggak ada lagi kita mengatakan, aduh dada saya sakit, aduh kepala saya sakit, sudah nggak ada. Dan itu yang difahami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim, sehingga mereka tidak pernah ragu dalam membela agama Allah. Nggak ada hubungannya semua itu dengan kematiannya. Tapi dia berusaha mencari kematian terbaik melalui jihad. Bisa difaham sampai sini? Baik. Terdapat di antara sahabat, di antaranya Salim bin Umair dan lainnya yang mendatangi Nabi SAW seraya berkata, wahai utusan Allah, kami miskin dan kami tidak punya kemampuan membiayai diri kami untuk berangkat berjihad. Maka bantulah kami agar bisa berangkat. Jadi kalau sebaliknya orang munafik cari alasan untuk tidak jihad, para sahabat yang miskin pun datang. Karena Tabuk jauh. Tabuk itu sekitar 1000 km sekian dari Madinah. Zaman sekarang saja kalau naik bus mungkin di atas 10 jam, gitu kan. Apalagi zaman dulu, orang pakai kuda, orang pakai unta, maka sulit sekali untuk jalan kaki. Makanya semua harus berkendaraan, bertunggang, ada tunggangannya, kuda atau unta. Orang-orang miskin ini tidak punya. Lalu mereka mengatakan, ya Rasulullah, tolong bantu kami mau pergi jihad. Maka Nabi SAW mengumumkan kepada para sahabat yang kaya untuk bersedekah. Terdapat seorang sahabat yang membawa harta sangat banyak di hadapan Nabi SAW. Ya. Pada saat itu sampai disebutkan dalam riwayat dia mengangkat kain yang besar, itu isinya emas, perak, dan saking beratnya dia susah mengangkatnya. Semua hartanya dibawa. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini harta saya di jalan Allah. Perhatikan sifat orang munafik teman-teman sekalian. Dan sebagaimana saya bilang tadi, perang Tabuk ini lebih banyak membongkar kedoknya orang munafik. Jadi orang munafik ada hadir di majelis Nabi SAW. Waktu orang ini masuk, ini ya Rasulullah. Karena Rasulullah minta sumbangan, sedekah ini. Maka dia pun datang dan membawa mengatakan, ini ya Rasulullah. Apa kata orang munafik? Sudah enggak nyumbang, menghina lagi. Apa yang dia bilang? Tuh orang riya tuh. Begitu. Jadi kalau ada orang munafik selalu begitu. Apa saja umat Islam buat, pergi sholat di masjid. Itu riya tuh. Padahal dia sendiri enggak sholat.
Dia tidak buat apa-apa tapi dia menghina kaum muslimin untuk menjatuhkan kejiwaan mereka. Di dalam majlis Nabi SAW mereka ucapkan itu. Jangan heran kalau di zaman sekarang ada yang mengucapkan itu. Maka teman-teman sekalian di sini mereka mengatakan orang ini riya. Terdapat pula seseorang sahabat yang tidak punya apa-apa. Dia cuma bawa satu sak itu kayak satu genggam, dua telapak tangan gitu. Kurma, itu saja yang dia punya. Maka orang munafik berkata lagi, ini bukan sedekah ini. Apa yang bisa digunakan dengan satu sak? Jadi yang menyumbang banyak dihina, yang menyumbang sedikit juga dihina. Gitu kan? Padahal mereka nggak buat apa-apa, mereka minta udzur supaya nggak ikut perang. Tidak juga menyumbang harta mereka. Allah yang Maha Suci menyebutkan perilaku buruk mereka dalam surah At-Taubah, masih surah yang sama, surah nomor 9 ayat 79. Tentu ayat-ayat Al-Quran teman-teman sekalian pada saat turun sesuai dengan kasus yang terjadi ya. Nanti yang membuat dia berurut, makanya ayat-ayat surah At-Taubah ini, tadi yang kita bacakan ayat 43, kemudian pindah ayat 49, kemudian pindah ke ayat 73. Sebenarnya meletakkan ini adalah Nabi SAW. Pada saat turun, letakkan ini di surah ini, di ayat ini. Letakkan ini sampai tersusun seperti sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum. Walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Sakhirallahu minhum walahum adzabun alim. Orang-orang munafik itu yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu dan untuk mereka azab yang pedih. Ada saja jalan. Pakaiannya umat Islam disoroti, masjidnya disoroti, lembaga pendidikannya disoroti, cari kesalahan. Pokoknya kalau antum menemukan ada orang berkedok Islam, namanya Muslim, statusnya Muslim, KTP-nya Muslim, tapi semua kegiatan Islam disorotin sama dia, semuanya salah, semuanya kurang, ya, maka itu orang munafik. Itu cirinya sudah jelas disebutkan dalam sejarah dan kita tidak boleh tutup mata kita dari sejarah teman-teman sekalian. Harus kita buka mata karena kita di Indonesia ini masih berlemah lembut tanda kutip di sini dengan orang-orang yang membenci Islam dan kedoknya Islam. Namanya nama Islam, KTP-nya Islam, tapi benci dengan Islam luar biasa. Mungkin dia tidak lakukan itu pada orang-orang kafir, dia lakukan pada kaum muslimin. Di sini teman-teman sekalian, karena banyaknya sahabat yang mau ikut dan mereka banyak yang miskin, sementara harusnya ada orang-orang yang menyumbang, maka Nabi SAW menjawab kepada sahabat-sahabat yang miskin, sabarlah. Sungguh aku tidak memiliki tunggangan yang bisa membawa kalian. Sekarang belum ada, tunggu dulu. Kalau seandainya ada tunggangan yang cukup, maka kalian ikut jihad. Kalau tidak, maka kalian bersabar. Kalian punya uzur, karena nggak mungkin jalan kaki. Harus punya tunggangan. Maka mereka, para sahabat itu menangis. Mereka sambil nunggu kuda atau unta yang disumbangkan, mereka menangis. Dan Allah ceritakan tentang kisah mereka masih sama surah At-Taubah ayat 91 sampai 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alal du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikun. Wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih. Ma'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Tidak ada dosa atau hukuman bagi orang yang tidak bisa pergi jihad. Di antaranya orang-orang yang lemah secara fisik, orang-orang yang sedang sakit. Yang lemah ini maksudnya orang yang sudah sangat tua, nggak mungkin lagi ngangkat pedang, tangannya sudah gemetaran. Dimaksudkan dengan orang yang lemah. Ya. Bukan berarti di sini orang lemah imannya, nggak ada hubungannya. Justru orang kalau lemah imannya harus ikut jihad supaya jadi kuat. Orang-orang sakit dan atas orang-orang yang tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Ya, mereka tidak punya sama sekali uang untuk biayai dirinya sendiri, nggak bisa gitu. Apalagi ada tunggangannya. Apabila mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasulnya, artinya asal mereka memang betul-betul ikhlas pada saat itu, memang tidak bisa ikut karena ada uzur. Tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat 92-nya. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون
Dan tidak pula berdosa orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, hai Muhammad, supaya kamu memberi mereka kendaraan atau tunggangan. Lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk kalian, atau untuk membawa kalian. Lalu mereka kembali sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan. Lantaran mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Jadi begitu luar biasa imannya sahabat, justru menangis kenapa tidak bisa berjihad. Ayat 93-nya, innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum aghniya radu bi an yakunu ma'al khawalifi wa taba'a Allahu 'ala qulubihim fahum la ya'lamun. Sesungguhnya jalan untuk menyalahkan atau orang yang disalahkan hanyalah terhadap orang-orang yang meminta izin kepada Muhammad, padahal mereka itu adalah orang-orang yang kaya. Mereka rela berada bersama dengan orang-orang yang tidak ikut berperang dan Allah telah mengunci mata hati mereka, maka mereka tidak mengetahui akibat perbuatan mereka. Para sahabat teman-teman sekalian pada saat itu tentu ini sudah mulai ada pembongkaran kedok orang-orang munafik di sini ya. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mulai membongkar kedok-kedok mereka sebelum terjadi peperangan. Para sahabat waktu itu berlomba-lomba membawa sedekah dan berusaha membiayai jihad. Dan ini ciri orang beriman. Setiap kali ada peluang untuk berbuat amal soleh, teman-teman jangan ditunda. Karena kita tidak tahu ajal. Sedekah kah, apalah, pembangunan masjid, Quran, membuka puasakan orang, apa saja, sumbangan, apa saja. Kebaikan-kebaikan jangan sia-siakan. Dan setiap kesempatan dosa, maka luputkan dari kita. Jangan diikutin. Ini yang harus kita lakukan. Dan ini ciri para sahabat dan orang-orang beriman. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata pada saat itu, waktu mendengar panggilan untuk menyumbang dan jihad, dan selalu yang Rasulullah SAW dahulukan kalau mau berjihad, sumbangan harta dulu. Makanya dalam ayat-ayat tentang jihad selalu kita temukan bi amwalikum wa anfusikum, harta kalian dan jiwa kalian, gitu kan. Maka dalam masalah ini orang tua, wanita, semua bisa dapat pahala jihad walaupun mereka dengan sumbangan hartanya. Umar bin Khattab waktu itu mengatakan, hari ini aku akan mendahului Abu Bakar. Umar membawa setengah hartanya, seluruh hartanya dibagi dua, dibawa ke masjid. Saat dia tiba di sisi Nabi SAW, Umar kaget melihat Abu Bakar sudah datang. Lalu Umar berkata dalam jiwanya, dia bilang, tetap hari ini saya yakin saya mendahului Abu Bakar. Tentu di sini teman-teman bukan niat buruk. Tapi selama ini Umar selalu menganggap Abu Bakar saingan positifnya, tanda kutip dalam amal soleh. Dan selalu saja Umar kalah. Begitu Umar datang, Abu Bakar sudah datang duluan. Ini. Banyak sekali kisah berhubungan dengan masalah itu. Yang jelas salah satunya adalah kisah ini. Dan nanti zaman khilafahnya Abu Bakar pun ada beberapa perbuatan Abu Bakar yang membuat Umar sampai menangis. Ya, seperti misalnya Abu Bakar waktu zaman khilafahnya datang ke rumah seorang janda tua di pinggir kota Madinah, kemudian mencuci bajunya, membersihkan rumahnya, orang buta, kemudian dimasakkan makanan. Dan itu berjalan bertahun-tahun dari zaman Nabi SAW, tidak ada yang tahu. Umar bin Khattab mengintip perbuatan itu lalu kemudian baru tahu. Waktu dia masuk ke rumah janda tua itu dia katakan, ibu, setelah salam, siapa tadi yang datang itu? Kata ibu tua itu, saya nggak tahu. Orang itu nggak pernah sebut namanya. Semenjak kapan? Apa yang dia lakukan di sini? Dia bilang dia selalu cuciin baju saya, dia bersihin rumah saya, dia masakin setiap hari. Dari kapan? Dari zaman Nabi SAW masih hidup. Maka Umar menangis mengatakan, dengan inilah Abu Bakar mengalahkan kami. Jadi ciri Abu Bakar luar biasa. Melakukan perbuatan tidak perlu orang lain tahu, yang penting hubungan sama langit. Dan juga tidak pernah menundanya. Serta dalam melakukannya maksimal. Gak setengah-setengah. Kita lihat dalam kisah ini dalam hadis Bukhari. Maka Umar berkata, ya, aku akan mengalahkan Abu Bakar. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, ini setengah hartaku. Kata Nabi SAW, pertama dia bilang, ini hartaku. Kata Umar. Kata Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Kata Umar, setengahnya ya Rasulullah. Seperti ini ada di rumah. Ini setengahnya semua saya bawa. Maka Nabi SAW mengatakan, baik yang kau lakukan. Lalu Umar bertanya, Abu Bakar, apa yang kau lakukan? Ya. Abu Bakar diam. Ya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, hai Abu Bakar, apa yang kau bawa? Kata Abu Bakar, seluruh hartaku ya Rasulullah. Ya. Semuanya. Ya. Lalu kata Nabi SAW, apa yang kau tinggalkan buat keluargamu? Jawabannya Abu Bakar, Allah dan Rasulnya. Ya. Maka kata Umar, sungguh aku tidak akan mampu mendahului Abu Bakar setelah hari ini. Nabi SAW bertanya kepada Abu Bakar pada saat itu tentang masalah, maaf sudah selesai ini. Nabi SAW
masih terus saja memotivasi para sahabat. Sudah selesai kisah hadis Bukhari tadi, Umar dan Abu Bakar. Nabi terus motivasi muslimin, terutama para pedagang-pedagang yang kaya raya, agar menyumbang. Beliau SAW naik ke atas mimbar dan menyampaikan motivasi masalah sedekah. Lalu beliau mengatakan, siapa yang mempersiapkan pasukan usra atau pasukan perang Tabuk ini, karena di musim panas dan butuh harta yang banyak, butuh persiapan yang banyak, maka pasti masuk surga. Jadi dijamin siapa saja yang menyumbang pada saat itu masuk surga. Makanya kata para ulama, jaminan surga kepada para sahabat ini sangat luar biasa. Karena waktu itu yang menyumbang 1 butir kurma pun dapat surga. Ya, ini kemuliaan bagi mereka tentunya. Berdirilah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan berkata, aku menyiapkan wahai utusan Allah 100 ekor kuda berikut semua perlengkapan perangnya dan perbekalannya. Jadi kalau 100 ekor kuda ini sama dengan sekarang kita ya, tank ya. Jadi ini disiapkan oleh Utsman radhiyallahu anhu 100 ekor kuda berikut dengan semua perlengkapannya. Jadi baju perangnya, topi besinya, pedangnya dikasih beberapa buah, anak panah, cemetinya, busurnya. Kemudian juga ada kantong-kantong di kiri kanan kuda itu yang membawa makanan, persiapan perjalanan sebulan ke Tabuk, sebulan juga balik. Gitu kan. Itu besar sekali biayanya. Utsman mengatakan 100 ekor ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bagus yang kau lakukan. Lalu Nabi SAW mendoakan Utsman. Ternyata Nabi SAW masih ulangi lagi. Tadinya Utsman pikir sudah cukup 100 ekor. Lalu kata Nabi SAW, siapa yang menyiapkan pasukan usra baginya surga. Utsman berdiri lagi mengatakannya Rasulullah, 100 ekor lagi kalau begitu. Lengkap semua. Pokoknya mujahidnya tinggal naik ke atas, selesai. Semuanya saya kasih. Nabi SAW berdoa, kemudian mengatakan, baik yang kau lakukan hai Utsman. Nabi ulangi lagi. Siapa lagi yang mau menyumbang dan membiayai pasukan usra, dia akan dapat surga. Yang ketiga kali Nabi jamin surga. Utsman mengatakan lagi, ya Rasulullah 100 ekor lagi kalau begitu. Lengkap semuanya, 3 kali. Nabi SAW mendoakan lagi kebaikan dan berkata, bagus yang kau lakukan hai Utsman. Nabi ulangi lagi yang keempat. Ya. Siapa yang bisa menyumbang atau menyumbang pasukan usra pasti masuk surga. Utsman berdiri lagi mengatakan yang keempat kali, ya Rasulullah 100 ekor lagi kuda. Lengkap semuanya. Gitu kan. Terus saja Nabi SAW mengulangi itu dan terus saja Utsman menjawab sampai 10 kali. Dan yang ke-10 kata Utsman, ya Rasulullah, kuda saya tinggal 90. Dari 900 sudah disumbangkan. Semua kudanya beliau 990 ekor. Semua tidak terkecuali, kudanya semuanya. Kalau kita mungkin mobilnya sekarang. Gitu kan. 900 sudah saya sumbangkan ya Rasulullah. Sekarang tinggal 90 kuda lagi. Saya akan genapkan dengan 10 unta. Supaya genap 100. Gitu kan. Maka Nabi SAW pun menerima lalu beliau mengatakan, sungguh tidak akan ada yang membahayakan apapun dari perbuatan Utsman setelah hari ini. Jadi artinya Utsman bin Affan dijamin ya, apapun yang dia kerjakan setelah hari itu semuanya dimaafkan oleh Allah kalaupun ada kesalahan. Riwayat lain menjelaskan Nabi SAW mengatakan tidak ada yang menahan Utsman untuk masuk ke dalam surga setelah apa yang dilakukan pada hari ini. Coba bayangkan nih teman-teman sekalian. Sekarang saya mau kasih contoh rasional. Kalau misalnya ada kerabat kita datang dari kampung, datang ke Bekasi, ke Jakarta misalnya. Antum punya mobil satu saja atau punya motor. Pernah nggak nyumbang buat mereka? Oh pakai aja mobil saya gitu. Pernah nggak? Atau motor. Kita paling bersikuku kan. Oh saya mau kerja. Silakan naik ini. Apalah ya. Kadang-kadang bahkan tidak dipandu. Ini teman-teman sekalian pelajaran. Bagaimana Utsman bin Affan tidak punya apa-apa lagi. 1000 semuanya disumbangin. Dan ini bukan disumbangin, dipinjamin ya. Kalau mujahid pulang kembalikan, tidak. Ini sudah milik mujahid itu. Sudah selesai. Itu sudah dikasih, diwakafin di jalan Allah SWT. Dan semuanya teman-teman. Pernah berpikir nggak kita? Bahkan kadang-kadang sepeda kita saja kita pelit untuk pinjamin orang. Ya. Kalau dipinjam orang pun sedikit lecet. Kenapa lecet? Saya tidak akan pinjamkan lagi kepada kamu. Padahal tidak akan dibawa ke kuburan itu. Dan semua benda teman-teman sekalian kalau rusak, ya, kalau apalah musnah, terbakar segala macam karena ajalnya sudah datang. Ingat poin itu. Kita lagi jalan, ban mobil kita pecah. Ban mobil kita pecah. Memang sudah ajalnya ban itu. Antum lewat di situ atau bukan lewat situ tetap akan kempes pada saat itu, rusak pada saat itu. Sudah pernah kita jelaskan ini. Jadi jangan salahin orang kalau orang mungkin kebetulan pegang piring lalu jatuh pecah. Itu kan pernah saya jelaskan. Ada sahabat Nabi
Dia punya pembantu lalu pecahin piring yang baru dibeli lalu dia sempat marah. Nabi SAW dengar dipanggil. Kenapa kau marah dengan pembantumu? Saya dengar berita begitu. Kata dia, ya Rasulullah, saya baru beli piring dipecahin. Sekian banyak, dibawa jatuh, pecah semua. Kata Nabi SAW, jangan kau marah dengan pembantumu karena piring itu punya ajal sebagaimana kau punya ajal. Kalau bukan pecah di tangannya akan pecah di tanganmu pada saat itu. Jadi harus difahami teman-teman. Kalaupun kita pinjamkan kepada orang, qaddarallah, memang dia rusak, ya sudah. Kita tinggal perbaiki, oh ada peluang pahala lagi nih. Kan gitu. Masukin di bengkel selesai. Nggak usah marah-marah. Nanti pahalanya berkurang gara-gara marah-marah itu. Ngerutu sana sini. Lalu kapan kita ikhlasnya nih? Kapan kita loyal untuk memberikan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW pada saat itu meninggalkan Madinah dan mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai pengganti beliau. Jadi di perang Tabuk, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak sempat ikut karena beliau dijadikan sebagai pengganti Nabi SAW di Madinah, memimpin sementara. Karena Nabi ini memimpin sendiri peperangan ini. Munafikin lalu menyebarkan isu bahwa Nabi SAW tidak meninggalkan Ali di Madinah kecuali hanya karena Ali penakut dan tidak ikut perang. Ini orang munafik sebarin lagi berita. Sudah nggak ikut, ya sebarin fitnah lagi. Apa saja yang menyakiti umat Islam, pokoknya sesuatu yang buat masalah. Isu apa saja, pokoknya ngacoin, jatuhin namanya, rusakin apalah kedudukannya, segala macam itu dikerjakan oleh mereka. Ketika terdengar oleh Ali bin Abi Thalib, maka ia segera mengenakan baju perangnya dan menyusul pasukan. Kita lihat di sini, jangan mudah termakan dengan gosip teman-teman. Ali bin Abi Thalib pelajaran besar di sini, radhiyallahu anhu. Beliau waktu dengar itu, beliau tidak mau membuat orang munafik bicara, langsung beliau pakai baju perang, tinggalkan tugasnya. Saat bergabung dengan pasukan, Nabi SAW bertanya kepada Ali, apa yang membuatmu meninggalkan tugas memerintah Madinah? Maka Ali menjawab, wahai Rasulullah, telah tersebar berita bahwasanya anda tidak membawaku ikut perang karena aku lemah dan tidak layak ikut perang ini. Maka Nabi SAW mengatakan, tidak demi Allah. Apakah engkau merasa menjaga keluargaku dan keluargamu bukan hal yang penting? Apakah engkau tidak ingin, wahai Ali, terposisikan seperti Harun dari Musa? Tapi ketahuilah, tidak ada nabi setelahku. Maksudnya adalah, waktu Nabi Musa AS pergi menerima kitab Taurat selama 40 hari, siapa yang beliau tunjuk untuk memimpin Bani Israel? Harun AS. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah kau tidak ingin seperti posisi itu? Artinya saya membanggakan kamu sehingga kau menjadi penggantiku. Jangan anggap remeh ini. Menjaga penduduk Madinah, menjaga kota Madinah, menjaga keluargaku dan keluargamu adalah sebuah ibadah yang besar. Makanya akhirnya pun Ali kembali ke Madinah dan tidak memperdulikan perkataan kaum munafik. Ini yang penting. Ini pelajaran teman-teman sekalian. Apapun yang kaum munafik ucapin tidak usah terpengaruh. Anggap angin lalu seperti antum tidak dengar apa-apa. Seperti radio rusak saja. Nah iya, karena kita di Indonesia banyak terpengaruh itu. Ini orang munafik ini bicara A, B, C, Islam disorotin. Kita terus jadi kendor. Enggak, biarin aja dia ngomong. Biar dia ngomong sama tembok, sama mic-nya, enggak apa-apa. Nanti ada ahlinya, para ulama, para da'i menjawab, cukup, selesai. Umat Islam tetap istiqomah dalam agamanya. Enggak usah pedulikan mereka. Dan ini pelajaran histori ini, sejarah. Sejarah itu tidak akan bohong teman-teman sekalian. Apa yang sudah berulang, apa yang sudah terjadi zaman dulu terjadi pada kita. Tidak akan berulang. Tidak akan ada yang baru. Ya. Jadi kalau kita mau selamat, kita ikuti orang sukses terdahulu sebelum kita. Misalnya kita masuk di kampus nih, kita lihat ada orang-orang yang sudah juara 1. Cum laude, bagus nilainya. Kita ikutin, maka langkah kita akan seperti dia kan. Kalau kita ikutin orang-orang masuk kampus yang malas-malasan, suka tawuran segala macam, kita akan seperti mereka. Maka mengikuti langkah Nabi SAW dan para sahabat tidak mungkin salah. Secara histori sudah ada. Pasti kita akan seperti mereka ujung-ujungnya. Diberikan kemenangan, diberikan keimanan, pasti. Dan kalau kita ikutin orang munafik, maka kita akan seperti mereka. Atau ikutin orang kafir. Ada sejarah manusia yang tidak mungkin bohong masalah itu. Dan sudah disampaikan. Kurang lebih terdapat teman-teman sekalian sekitar 11 orang tidak ikut jihad. Dan di antaranya adalah ada 3 nama yang perlu kita garis bawahi. Abu Haythamah, Ka'ab Ibn Malik dan Abu Lubabah. Dan yang lainnya juga ada yang tidak ikut tentunya sampai 11 orang. Tapi difokuskan oleh sebagian ulama tentang nama-nama ini karena ada nanti berhubungan dengan masalah hukum syar'i. Abu Haythamah kisahnya adalah dia dikarunia Allah 2 orang istri atau dia berpoligami. Ia sempat menunda datang dengan harapan akan menyusul. Jadi sebenarnya dia ingin ikut jihad. Tapi permasalahannya adalah dia ingin nanti kalau pasukan sudah jalan dia nyusul. Seperti itulah.
Pada saat itu, biasanya kalau sudah musim panen, maka tradisi orang-orang di Madinah, istri mereka membuat semacam tenda di luar rumahnya untuk suaminya, kemudian tenda itu dibasahin dengan air, karena musim panas, airnya cepat kering, supaya tikarnya itu dingin, juga tendanya dingin, lalu dihidangkanlah kurma yang baru dipetik. Ternyata waktu itu, waktu Abu Haythama menunda beberapa waktu untuk keluar, belum sampai sehari sebenarnya, pas pasukan keluar, panen kebun kurmanya. Istrinya mengambil, dua-dua istrinya buat tenda di depan rumahnya. Dan ini saatnya si suaminya lagi santai gitu. Dia duduk, dia makan kurma di bawah tenda itu gitu. Abu Haythama ini dengan hikmah Allah pada itu, kedua-dua istrinya membuat itu di halaman rumah masing-masing. Gitu kan. Lalu kedua istrinya berdandan untuk Abu Haythama. Gitu kan. Saat Abu Haythama tiba di rumah dan melihat keadaan tersebut, keimanannya muncul dan ia berkata, sungguh ini bukan bagian dari keimanan wahai Abu Haythama. Bagaimana bisa engkau bersama kedua istrimu dan panen kurma sementara Nabi SAW kepanasan? Ia lalu berkata kepada kedua istri, demi Allah aku tidak akan menikmati semua ini sebelum aku mengikuti perang bersama Nabi SAW. Maka kalian berdua siapkanlah perlengkapan perangku. Maka kedua istrinya pun menyiapkan dan segera mempersiapkan diri untuk menyusul. Dan akhirnya betul dia menyusul pasukan Nabi SAW. Di tengah jalan, tradisi Nabi SAW, beliau tidak memaksakan pasukannya. Seringkali beliau istirahat. Beberapa saat kemudian jalan lagi. Pada saat pasukan sedang istirahat, Nabi SAW mengecek satu persatu sahabatnya. Dan ini kejelian Nabi SAW. Padahal waktu itu yang ikut 30.000 orang. Nabi SAW tahu siapa yang hadir, siapa yang enggak hadir. Dan ini pentingnya seseorang pemimpin mengetahui itu teman-teman sekalian. Dia tahu siapa teman-teman yang dekat dengan dia. Sahabatnya yang rajin, sholat 5 waktu bersama. Sering ikut jihad, mana si fulan, mana si fulan. Setiap habis sholat Nabi SAW balik. Dicari satu persatu. Mana si fulan, kenapa enggak hadir sholat? Mana tetangga? Tidak tahu ya Rasulullah. Siapa tetangganya? Si fulan. Coba cari tahu. Kalau sakit dijenguk. Kalau lagi safar, didatangi keluarganya, ditanya ada kebutuhan apa. Kalau meninggal, maka dilayatin dan seterusnya. Nabi SAW waktu itu mengecek satu persatu teman-teman sekalian dan bolak-balik menanyakan tentang siapa saja yang tidak hadir. Maka sahabat pun akhirnya saling menyebut satu sama yang lain, si fulan tidak hadir, si fulan tidak hadir. Sementara mereka lagi membicarakan para sahabat yang tidak hadir, maka dari kejauhan terlihatlah seseorang yang tidak begitu jelas sedang menuju ke pasukan. Maka para sahabat mengatakan, mungkin itu si fulan, mungkin itu si fulan. Kata Nabi SAW, bukan. Itu adalah Abu Haythama. Maka saat Abu Haythama tiba di pasukan, Nabi SAW berkata kepadanya, hampir saja engkau binasa wahai Abu Haythama. Terus saja Nabi SAW mengucapkan kalimat tersebut sampai Abu Haythama meminta maaf dengan Nabi SAW dan akhirnya Nabi mendoakan dan memaafkannya. Jadi Nabi SAW terus ulangi. Sampai sebagian ahli sejarah mengatakan Nabi ulangi sampai puluhan kali. Hampir saja kau binasa wahai Abu Haythama. Kalau kau tidak ikut nih, binasa kamu. Habis semuanya ini. Tidak ada manfaatnya hanya kena duduk sama istri, sama buah-buahan dan meninggalkan jihad. Tidak mungkin. Terus saja sampai akhirnya Abu Haythama meneteskan air mata radhiyallahu anhu. Kemudian beliau meminta maaf berulang-ulang dengan Nabi SAW. Dan akhirnya Nabi SAW memaafkan. Kaum munafik masih saja terus membuat masalah untuk muslimin. Dan sesungguhnya perang Tabuk ini adalah antara muslimin dan munafikin. Dan bukan sama Romawi sebenarnya. Karena Romawi nanti kita lihat tidak mau bertemu dengan Nabi SAW dengan alasan. Nanti akan kita jelaskan. Abdullah bin Abi Salul, pimpinan orang munafik, keluar dan berkumpul jauh dari pasukan muslimin. Dia sempat ikut, ingin berperang, gitu kan. Dan ia menyuruh muslimin untuk bergabung dengannya. Dan ia akan berangkat ke Tabuk saat pasukan Nabi SAW bergerak. Saat pasukan Nabi SAW bergerak, maka mulailah Abdullah bin Abi Salul ini berkata, sekarang musim panas. Jadi dia sengaja nih. Dia bilang, hai muslimin, bergabunglah sama saya. Kita juga akan berangkat bersama pasukan Nabi SAW, tapi Nabi jalan, kita jalan di belakangnya. Maka ada sebagian orang yang satu suku sama dia, suku Khazraj, ikut-ikutan. Ya sudah kumpul sama dia gitu. Setelah Nabi SAW jalan, dia sengaja mengundur-undur supaya tidak jalan, sampai pasukan sudah tidak terlihat, lalu dia bilang, wahai muslimin, sekarang musim panas, sebentar lagi kita akan panen kurma. Bagaimana kalau kita tunggu saja sampai selesai panen, baru kita menyusul pasukan. Dengan tujuan agar pasukan muslimin berkurang. Dan ia berhasil melakukannya. Karena rupanya ada sebagian di antara mereka yang ikut. Ya. Namun ia sempat mengutus, ini jahatnya orang munafik ya. Ia sempat mengutus
beberapa orang ikut bersama pasukan muslimin untuk mengintai perkembangan dan bagaimana caranya mengutus informasi ya, atau mengatur strategi untuk melemahkan muslimin. Itu yang mereka lakukan. Terus saja teman-teman sekalian mencari masalah dengan kaum muslimin. Nabi SAW mengutus utusan ke Kaisar Romawi yang bernama Herakl pada saat itu, yang sudah mengenal Nabi SAW karena dia pernah syahadat, tapi ia murtad. Lalu karena itu semua karena khawatir kekuasaannya hilang. Ya. Tentu kalau masih ingat kisah itu ya, yang Nabi SAW mengutus seseorang sahabat ke Herakl sebelum pembebasan kota Mekah jauh ini. Dikirimlah surat, setelah pembebasan kota Mekah kalau nggak salah. Kemudian Herakl tahu kalau ini Nabi dan dia masuk Islam, dia syahadat. Tapi waktu dia syahadat, dia kumpulkan semua pendeta-pendeta di istananya dia, pemimpin pendeta, lalu kemudian dia katakan, telah datang begini, telah datang begini, telah datang begini, ini seorang nabi, ini pasti kalian tahu dalam Injil, saya sudah beriman kepadanya. Ternyata semua pendeta yang lain menolak, gitu kan? Dan pada saat itu Herakl menutup ruangan itu dan menyiapkan pasukan-pasukannya, dan dia sudah instruksikan, kalau ada yang nolak, tebas lehernya. Awalnya dia beriman, Herakl itu. Tapi ternyata setelah dia lihat, pendeta ini semuanya tidak mau terima, kami tidak mungkin tinggalkan agama Isa, kami tidak mungkin mengakui nabi lain dan seterusnya. Mereka pada saat mau ditebas pun lehernya mereka menyerahkan diri, maka Herakl ketakutan. Lalu Herakl anehnya digoda oleh syaitan, dia mengatakan, saya cuma mau menguji iman kalian. Nah, kalau kalian tadi, justru kalau kalian mengakui agama Muhammad, saya akan tebas leher kalian. Karena ketakutan saja, maka para pendeta pun akhirnya tenang pada saat itu. Dan dia murtad dari agama Islam. Waktu utusan Nabi SAW mau pulang ke Madinah, dia bilang, sampaikan ke Nabi SAW. Dia tidak bilang SAW, dia mengatakan sampaikan kepada Nabi, kalau ya saya tetap dalam agama saya. Maka waktu utusan Nabi SAW tiba di Madinah, Nabi mengatakan dia dusta. Dia telah berkhianat, dia hanya kena takut kehilangan kekuasaannya. Padahal kalau dia biarkan, tetap dia syahadat, maka dia tetap akan berkuasa. Allah SWT akan berikan dia kekuatan. Tapi subhanallah pada zaman itu dia murtad. Waktu Herakl atau Nabi SAW tiba di Tabuk, sebelum tiba di Tabuk beliau utus utusan untuk menawarkan Islam lagi. Herakl waktu baca surat Nabi SAW setelah tahmid dan salawat untuk diri beliau SAW, bunyinya aku mengajak menuju ke surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Bila engkau menolak maka engkau akan menanggung dosa semua masyarakatmu termasuk semua petani. Jadi kebetulan waktu itu mayoritas masyarakat Romawi kerjanya petani. Herakl memerintahkan agar para pengawal mendatangkan seorang anak muda yang kuat secara fisik, cerdas, amanah, dan bisa berbahasa Arab. Datanglah seorang anak muda namanya Tanuhi, dalam bahasa Arab begitu disebutkan. Tanuhi ini anak muda yang cerdas, fanatik, salah satu ya, anggota gereja lah, ya, remajanya gerejanya, bisa bahasa Arab dan fanatik sekali dengan Kristen. Setelah diuji oleh Herakl, maka Herakl bilang pergilah ke sana. Aku mengutusmu kepada seseorang yang bernama Muhammad yang mengaku sebagai seorang nabi. Maka pastikan 3 hal darinya saat engkau bertemu. Yang pertama, pastikan begitu engkau ketemu, ia akan menanyakan tentang suratnya. Apakah sudah sampai pada aku atau belum? Yang kedua, pastikan jawabannya tentang luasnya surga. Apa yang dia jelaskan tentang itu. Dan yang ketiga, pastikan alamat atau tanda kenabian yang berada di belakang punggung kanannya. Ini pernah kita jelaskan, di punggung kanan Nabi SAW ada seperti daging menonjol berwarna merah kita yang dipenuhi dengan bulu. Ya. Tapi ini hanya Nabi SAW dan para nabi-nabi. Kalau antum muncul di situ tidak ada nabi-nabinya. Tidak ada lagi nabi. Ada banyak orang yang suka ngaku-ngaku aneh-aneh. Ya. Pada saat Tanuhi tiba di hadapan Nabi SAW, jadi pasukan muslimin sudah mulai dalam perjalanan, dia nyusul, datang. Maka Nabi SAW spontan bertanya, begitu ketemu pertama sekali ketemu, ya, dia turun dari kudanya, Nabi tanya pertama, apakah suratku sudah tiba di tangan Herakl? Dan ini tanda kenabian yang pertama. Gitu kan? Maka Tanuhi menjawab iya, dan dia sudah membacanya. Maka Nabi SAW tenang udah, berarti dia sudah tahu informasi tentang Islam. Gitu kan? Nabi SAW lalu dibacakan surat Herakl oleh salah seorang yang berisi, engkau telah mengajakku menuju ke surga, yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini langit dan bumi. Maka di mana surga? Ya, kalau memang itu surga ada, mana surga? Ini langit dan bumi kelihatan. Maka Nabi SAW menjawab, Maha Suci Allah. Mana malam di saat siang datang? Jawaban yang luar biasa, ilmiah, padat, ringkas, gitu kan?
Kalau kau tanya di mana surga dan tidak kelihatan, saya tanya kamu, di mana siang kalau malam lagi ada? Gitu. Maka tanda kedua, kenabian sudah terjawab. Namun yang tertinggal yang ketiga, Tanuhi halus melihat tanda kenabian Nabi SAW. Tapi dia sudah sepakat sama Herakl, jangan dia bilang, tolong lihatkan saya tanda kenabianmu. Dia mau secara alami. Mungkin kebetulan Nabi SAW lagi di mana, terbuka, tersingkap, dia bisa lihat langsung gitu. Maka Tanuhi pada saat itu meminta kepada Nabi SAW agar diizinkan tinggal beberapa hari di perkemahan pasukan muslimin. Dan Nabi SAW izinkan. Selama beberapa hari Nabi SAW terus menawarkan Islam kepada Tanuhi. Karena dia ngerti bahasa Arab. Dan Nabi SAW sendiri turun tangan. Temani dia makan, ajak ngobrol, diskusi gitu kan. Nabi SAW sebenarnya kagum sama anak ini karena kecerdasannya. Dan akhirnya pada hari kelima, Nabi SAW waktu tawarkan Islam, Tanuhi menjawab, sesungguhnya aku hanya bagian dari kaumku. Bila mereka masuk Islam, aku juga ikut. Ya. Setelah melihat Tanuhi, ya, telah menghabiskan beberapa hari di tengah pasukan muslimin, maka Nabi SAW mengajaknya ke dalam kemah beliau. Lalu kemudian membuka baju beliau dan mengatakan, wahai Tanuhi, apakah ini yang kau tunggu? Ya. Maka Tanuhi pun mengatakan, iya. Setelah dia lihat, dia pulang ke Herakl. Gitu kan? Lalu dia sampaikan apa yang disampaikan, apa yang sudah dia lihat. Tiga-tiganya sudah saya lihat nih. Semuanya benar. Bahkan selama 5 hari saya diskusi sama dia, semuanya dibicarakan, membenarkan tentang risalah Isa, semuanya benar nih. Gak ada sesuatu yang ragu. Berarti makin jelas argumentasi atau hujah yang sampai kepada Herakl. Nabi SAW saat itu membaca firman Allah dalam surah Al-Qasas, surah nomor 23 ayat 56, pada saat dia mengajak Tanuhi masuk Islam, Tanuhi tidak mau, ya, maka Nabi SAW membaca pada saat lihat Tanuhi pergi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, hai Muhammad. Tapi Allah memberi petunjuk kepada siapa orang yang dia kehendaki. Dan Allah lebih mengetahui, ini kalimat penting, Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Tentu ayat ini turun pada saat meninggalnya Abu Talib dalam keadaan kufur gitu kan. Tetapi Nabi SAW menggunakan ayat ini membaca tentang kasus Tanuhi ini. Jadi teman-teman juga kita ambil pelajaran di sini. Jangan pernah berpikir kalau kita sedang menyampaikan dakwah Islam ini, baik kepada non-muslim atau kepada sama muslim pun. Lalu kemudian spontan orang mau terima. Itu enggak. Nabi SAW sendiri banyak orang yang menolak dakwah beliau. Ada di antara suku-suku Arab, nanti diperangi baru mau masuk Islam. Gitu kan? Ada orang begitu. Ada orang memang yang langsung jadi sahabat setia beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang-orang kafir yang mempermainkan kayak tadi, pura-pura masuk Islam, kemudian murtad lagi. Ada orang munafik di sekitar beliau. Maka begitulah kehidupan kita teman-teman sekalian. Buka mata kita harus tahu. Jangan merasa, oh nanti kalau saya sudah istiqamah di jalan Allah tidak ada musuh saya. Nah, tidak mungkin orang semua acungkan begini ke antum. Pasti akan ada yang begini. Di YouTube ada aja begitu kan? Dan subhanallah sebagus apapun cuplikan pasti ada yang kasih jempol bawah. Jadi selama antum hidup, jangan berpikir semuanya orang suka, itu mengkhayal. Nabi Muhammad SAW sendiri ada orang munafik yang tidak suka. Ada orang kafir yang tidak suka, gitu kan. Ada orang yang memfitnah keluarga beliau. Maka itu wajar, suka duka kehidupan. Ya. Harusnya begitu. Lalu pada saat itu teman-teman sekalian, karena apapun informasi yang dibuka Herakl sudah disampaikan, maka dia berkata kepada kaumnya, dikumpulin semua kaumnya. Dia bilang, apakah kalian telah siap berperang? Kaumnya bilang, iya. Bukankah kita penguasa terbesar dan terluas di dunia ini? Kenapa harus kita takut dengan pasukan kecil seperti itu? Apalagi dari suku-suku Arab yang tidak terkenal dengan strategi perangnya. Zaman itu orang-orang Arab itu punya tradisi perang. Kalau masih ingat saya jelaskan di perang Badar, di perang Uhud ya. Jadi mereka itu biasa nyerang musuh, musuhnya bertugas menangkis. Diserang nih, ditangkis. Yang kena tebasan mati ya sudah. Nanti musuhnya kembali diam. Yang lawannya lagi kembali menyerang. Seperti itulah. Jadi bukan peperangan yang punya strategi perang, punya cara-cara. Tapi setelah Nabi SAW jadi pemimpin, beliau dikaruniai oleh Allah SWT ya, ilmu untuk menyampaikan itu semua. Maka keterampilan para sahabat luar biasa dalam peperangan. Gitu. Herakl lalu mengumpulkan para pemuka dan pemimpin perang, lalu berkata, kalian sangat mengetahui bagaimana pengetahuanku tentang Injil dan keteguhanku kepada agama Nasrani. Mereka menjawab, iya. Kami tidak ragu sedikit pun. Dan engkau selain raja, engkau juga adalah pendeta.
Herakl lalu berkata, sungguh kalian sudah mengetahui kalau sekarang masa keluar Nabi terakhir dan semua tanda-tanda kenabian ada pada orang ini. Maka aku mengajak kalian salah satu dari 3 hal. Mereka bertanya, apa saja pilihan itu? Maka kata Herakl, yang pertama, kita semua beriman padanya. Karena dialah Nabi terakhir yang disebutkan dalam Injil. Bayangkan teman-teman, raja terkuat pada saat itu tahu ini kebenaran. Jadi kan? Dan orang-orang Nasrani sekarang kalau membaca kisah tentang Herakl ini, mungkin Heraklius ya dalam bahasa Inggrisnya. Orang ini, maka orang-orang Nasrani pun yang fanatik dengan Kristen tahu siapa orang ini. Ini bukan orang bodoh, orang yang faham agama mereka, bahkan raja yang berkuasa di wilayah yang sangat luas, setengah dunia di kekuasaan dia pada saat itu. Maka mereka menjawab, kami tidak akan meninggalkan agama Isa. Herakl berkata lagi, kalau demikian pilihan yang kedua, kita membayar saja jizyah. Karena surat Nabi SAW menawarkan itu. Masuk Islam, diterangkan panjang lebar Islam, kalau tidak mau bayar upeti. Kesepakatan nanti terjadi antara 2 pemimpin. Per kepala bayar berapa, nanti dibayar setiap tahunnya kepada kaum muslimin. Maka kaumnya menjawab, sungguh memalukan. Seluruh dunia membayar kepada kita upeti. Pada saat itu semua wilayah yang ditaklukkan oleh Romawi, ya, semuanya teman-teman sekalian, tunduk dan bayar upeti kepada Romawi. Bagaimana bisa kita bayar? Ya. Bagaimana bisa kita bayar upeti kepada orang lain? Apa yang akan dikatakan oleh orang-orang nantinya? Herakl berkata, kalau begitu yang ketiga. Dan jangan tolak ini. Tidak lagi pilihan yang lain. Jangan kalian melawannya. Jangan berperang. Karena pasti dia akan membinasakan kita. Sebesar apapun kekuatan kita, ini Nabi. Saya tahu ini Nabi. Pasti dia menang. Dan kalau dia menang, semua wilayah kita ini takluk. Karena ini ibu kotanya. Takluk semua nanti wilayah Romawi ini. Kaumnya lalu mengatakan, baiklah, kalau itu kami setuju. Maka keluarlah keputusan yang disebar luaskan di seluruh wilayah Romawi, secara resmi bahwa tidak boleh ada seorang pun yang keluar melawan muslimin. Dan seluruh Romawi menyetujui, maka mereka tidak sama sekali satu orang pun yang membuka bentengnya lalu keluar menemui muslimin. Nabi SAW berserta muslimin, ini sejarah diketahui oleh orang Nasrani teman-teman sekalian. Bukan cuma kita saja. Ini dalam sejarah mereka, sejarah Romawi tertulis ini. Mereka tahu. Maka Nabi SAW waktu itu berserta muslimin menunggu. Namun tidak seorang pun dari Romawi keluar menemui muslimin, baik utusan maupun yang siap perang. Romawi sempat mengirim berita kepada Nabi SAW setelah itu, ada surat yang datang, bahwa walaupun engkau hai Muhammad menunggu setahun, kami tidak akan keluar menemuimu. Tapi ini pun bukan utusan yang datang. Mereka dari kejauhan, dari benteng mereka. Nabi SAW sudah di depan benteng mereka. Melempar anak panah, isinya surat. Nabi SAW menunggu sampai sebulan di wilayah itu. Berkemah. Dan tersebarlah berita ke seluruh jazirah Arab bahwa bukan hanya bangsa Arab yang telah dikalahkan oleh muslimin. Tapi Romawi pun sudah takut. Ini merupakan faktor utama datangnya suku-suku Arab nanti masuk Islam di Madinah. Setelah baliknya Nabi SAW dari perang Tabuk. Dan pada saat itu teman-teman sekalian, Nabi SAW tidak melakukan apa-apa kecuali hanya bersiap siaga, dan seluruh sahabat waktu itu menjamak sholat mereka bersama Nabi SAW, ya, walaupun sebulan. Dan ini salah satu dalil yang digunakan oleh sebagian ulama, bolehnya menjamak bagi musafir, yang memang dia akan pulang, gitu kan? Dia datang, dia akan pulang, apalagi dalam peperangan. Kita masuk teman-teman sekalian beberapa kejadian saat Nabi SAW balik dari Tabuk ke Madinah. Yang pertama, kisah hilangnya unta Nabi SAW. Tentu ini tidak semua buku sejarah menyebutkan, tapi dengan izin Allah sempat kami mengumpulkan ini, dan ini termasuk kisah yang perlu diketahui. Unta Nabi SAW sempat hilang dan para sahabat sibuk mencarinya, dan saling mengiklankan tentang kehilangan tersebut agar semua mencari. Beberapa sahabat sempat istirahat di salah satu kemah, dan di dalamnya terdapat seorang munafik yang berkata, "Inikah yang mengaku Nabi, lalu untanya hilang, tapi tidak tahu kemana unta tersebut?" Ya. Jadi lihat bagaimana orang munafik, apa saja celah yang bisa dia masuk, dia masuk. Ya. Antum pakai sendal jepit salah, antum pakai sepatu salah, pakai motor salah, pakai mobil salah, kopiah hitam salah, kopiah putih salah semua. Salah semua, masalah semua ini. Ya.
Nabi SAW waktu itu sedang berada di dalam kemah lain, dan kebetulan pemilik kemah yang ada si munafik sedang hadir bersama Nabi SAW. Jadi ada kemah-kemah sahabat nih, yang lagi ngomong si munafik di satu kemah, kebetulan pemilik kemah itu sedang ada sama Nabi SAW. Dan Nabi SAW berkata, sungguh ada seseorang dari kalian yang berkata, ini kayak mengaku Nabi, sementara untanya saja hilang tapi dia tidak tahu tempatnya. Kebetulan pemilik kemah ini tidak tahu kalau si yang Nabi maksudkan si munafik ada di kemah dia. Gitu kan. Ketahui wahai manusia, aku hanya mengetahui apa yang Allah beritakan kepadaku. Dan aku sama sekali tidak mengetahui yang gaib. Serta sekarang Allah telah memberitakan kepadaku bahwa untaku berada di lembah fulan. Talinya terikat di salah satu dahan pohon. Maka cari dan temuilah dia. Ini pelajaran besar teman-teman sekalian. Jadi memang Nabi SAW sendiri mengungkapkan, saya tidak tahu yang gaib. Kalau Nabi saja begini, bagaimana dengan kita? Kan banyak orang bilang, ngaku-ngaku tahu gaib. Di rumahnya datang berita gaib lah, di musallahnya lah, di depan rumahnya lah, di belakang rumahnya. Nabi SAW sendiri waktu itu suruh cari ikhtiar manusia, cari unta saya. Waktu ada orang munafik bicara, wahyu turun. Dia bilang, dan sekarang Allah memberitahukan kepada saya tentang unta saya di sana. Untuk menunjukkan kemanusiaannya beliau. Kalau beliau saja begini teman-teman harus mengikuti wahyu, bagaimana dengan kita? Manusia yang biasa. Ini pelajaran yang luar biasa. Para sahabat lalu menuju ke lembah tersebut dan benar-benar menemukan unta Nabi SAW sebagaimana telah disampaikan oleh Nabi SAW. Waktu itu pemilik kemah pulang. Setelah mendapatkan unta, karena tadi waktu Nabi bilang carilah unta saya. Maka pemilik kemah tadi ada orang munafik juga pergi cari. Ditemukanlah unta itu. Dia termasuk orang yang memegang tali kekangannya, dibawa ke Nabi SAW. Pemilik kemah yang ada si munafik tadi lalu balik ke kemahnya, seraya berkata kepada para sahabat yang terdapat dalam kemah tersebut, sungguh Rasulullah SAW telah memberitakan kepada kami di kemahnya, bahwa seseorang dari kalian telah berkata, inikah yang mengaku Nabi sementara untanya saja hilang, ia tidak mengetahui di mana tempatnya, dan Nabi SAW telah bersabda, ketahuilah wahai manusia, sungguh aku tidak mengetahui kecuali yang telah Allah beritakan kepadaku dan aku sama sekali tidak mengetahui hal-hal yang gaib. Sekarang Allah telah memberitakan kepadaku tentang tempat unta itu dan dia berada di lembah fulan atau di sebuah lembah, tali kekangannya tersangkut di salah satu dahan pohon dan kami pun menemukan seperti apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dia tidak tahu kalau si munafik ada di situ. Orang-orang yang duduk di situ di kemah, karena dulu tidak ada pengeras suara kan, jadi yang pergi cari untanya Nabi yang cuma dengar penyampaian Nabi tadi di kemah beliau. Maka mereka bilang, yang kamu bicarakan tadi ini orangnya. Yang Nabi bilang itu ini orang yang bicara seperti perkataan tadi. Ini kayak mengaku Nabi, padahal dia sendiri tidak tahu untanya di mana gitu. Maka para sahabat berkata, apakah engkau mengetahui siapa yang dimaksud oleh Nabi SAW? Sahabat di kemah itu berkata pada pemilik kemah. Kata dia, tidak. Saya tidak tahu siapa orangnya. Kata para sahabat, ini orangnya yang telah mengucapkan. Maka pemilik kemah tersebut memukuli si munafik sampai terjatuh di tanah. Sekarang kisah yang lain, kisah ya, Washal atau Wishal. Washal ini adalah air terjun kecil. Ada kisah begitu, sub kisah ya. Ini perjalanan pulang dari Tabuk ke Madinah semua ini. Nabi SAW menyampaikan kepada seluruh pasukan bahwa mereka akan melewati wilayah namanya atau melewati Washal atau air terjun kecil. Maka siapapun yang mendahului tiba di sana, di lokasi tersebut, jangan mengambil sedikit pun dari air itu. Menyentuhnya, meminumnya, jangan. Sampai, kata Nabi SAW, saya tiba di lokasi. Saya sudah tiba baru boleh sentuh. Saya duluan yang sentuh, kata Nabi SAW. Di sini sekali lagi orang munafik. Terdapat orang-orang munafik yang sempat dengar itu, dan mereka memang memata-matai para kaum muslimin, maka mereka, dan memang tujuannya ikut cuma mau dapat harta rampasan perang. Kalaupun ada mereka dapat rampasan perang. Kalau perang mereka di belakang. Seperti itulah. Maka pada saat itu mereka mendengar itu. Lalu mereka mendahului muslimin melewati Washal tadi. Apa yang mereka lakukan? Mereka langsung mengambil air tersebut. Lalu mengambilnya minum, menyiram badan mereka. Orang-orang munafik ini, beberapa orang saja. Saat Nabi SAW tiba di lokasi, maka beliau pun bersabda, semoga Allah melaknat mereka. Bukankah sudah aku larang, tidak boleh mengambil sedikit pun sampai aku datang?
Nabi SAW lalu meminta agar didatangkan seember air. Ya, pada saat itu kebetulan waktu mereka sudah ambil teman-teman sekalian, waktu mereka orang munafik sudah ambil, ternyata airnya itu jadi tinggal tetesan. Waktu mereka sentuh, berhenti air itu. Maka Nabi SAW suruh ambil seember air, lalu Nabi SAW menampungnya dan beliau berwudu. Dalam riwayatnya dikatakan Nabi datangkan air lain, wudu, air wudunya beliau ditampung di situ di wadah, lalu beliau menuangkan air tersebut ke air terjun tadi yang kecil. Dan pada saat itu kata para sahabat, kami tiba-tiba mendengar suara gemuruh seperti suara guntur yang keras dari dalam batu itu yang keluar air mancur tadi. Dari sumber air tersebut lalu batunya pecah dan muncullah sebuah mata air yang mengalir dengan deras. Lalu Nabi SAW bersabda, semoga Allah melaknat mereka. Sungguh bila mereka tidak menyentuhnya, maka akan menjadi lautan yang mengalir di jazirah Arab. Demi Allah, bila kalian masih hidup, maka kalian akan melihat seluruh wilayah ini menjadi lautan yang bermanfaat. Nah, tentu ini disebutkan teman-teman sekalian, sekarang itu ada di wilayah Tabuk ya. Dan kita tahu Tabuk sekarang, satu wilayah Tabuk, kota yang sangat besar di Saudi, itu hidup dari mata air itu. Mata air yang telah didatangi oleh Nabi SAW, dikenal dengan Washal. Jadi sampai sekarang masih ada. Yang ketiga kisah Abu Rahal Al-Ghifari. Abu Rahal tiba-tiba merasa mengantuk teman-teman sekalian. Ini kisah-kisah yang terjadi ya. Rentetan historis lagi sementara jalan pulang. Kebanyakan orang menjelaskan tentang perang Tabuk lalu kemudian langsung masuk ke Madinah. Padahal ada banyak hal yang berharga nih. Ya, walaupun kecil-kecil yang harus kita ketahui. Kisah Abu Rahal ya, Al-Ghifari ini sahabat Nabi sebenarnya. Dia sempat mengantuk waktu itu. Dan untanya tanpa ia sadari menginjak kaki Nabi SAW. Abu Rahal berkata, demi Allah, aku benar-benar tidak bermaksud dan tidak sadar apa yang sedang terjadi. Sampai aku mendengarkan suara iz, ya, seperti itulah. Lalu kemudian aku sadar bahwa untaku telah menyakiti Nabi SAW. Dan Nabi SAW menyentuh Abu Rahal ini dengan tongkat beliau untuk membangunkannya. Jadi Nabi SAW waktu untanya sudah dekat, dan Nabi SAW di atas unta, Abu Rahal juga di atas unta. Tapi pada saat itu, ya, entah bagaimana unta Abu Rahal ini menyentuh kaki Nabi SAW. Lebih tepatnya begitu. Jadi bukan menginjak, maaf ini mungkin perlu saya revisi nanti. Menyentuh kaki Nabi SAW dan terasa tertekan dengan perutnya unta. Ya, biasa kalau unta berdempetan atau kuda, maka tertekanlah. Pada saat itu terdengarlah suara iz. Iz ini kata ahli sejarah bisa terjadi dari mulut Nabi SAW yang menyebutkan artinya hati-hatilah atau terdengar dari orang yang di sekitarnya. Maka Nabi SAW menyentuh Abu Rahal dengan tongkatnya untuk membangunkan dari tidur. Abu Rahal berkata, lalu aku pindah ke belakang pasukan agar tidak lagi mengganggu Nabi SAW. Dan saat pasukan istirahat, maka aku pergi jauh membawa kambing dan untaku dari pasukan agar Nabi SAW tidak mencariku. Jadi waktu pasukan istirahat, jadi sahabat dulu kalau pergi perang teman-teman, selain bawa untanya, bawa kudanya, dia juga bawa kambing banyak. Dia bawa 10 ekor kambing, nanti kalau tengah jalan mau makan disembeli gitu lah. Bawa bahan-bahan segala macam, bumbu-bumbu masakannya. Mereka bawa begitu walau jihad. Yang jelas dia bilang, kalau pasukan lagi istirahat, pada saat lagi istirahat saya sengaja pergi jauh bawa gembalaan saya. Supaya tidak dicari oleh Nabi SAW, takut Nabi tegur gitu. Maka saat aku balik ke pasukan, dan pasukan sudah mulai bergerak, aku sempat bertanya kepada teman-temanku, apakah ada yang mencariku? Mereka menjawab, iya. Abu Rahal berkata, demi Allah, ini yang aku khawatiri. Ya. Jangan sampai ayat Al-Quran turun menegurku. Karena zaman itu ada apa sedikit pun bisa ayat Al-Quran turun. Dan itu kekal, dibaca sampai hari kiamat. Saat tiba di hadapan Nabi SAW, mereka bilang iya, yang mencari kau Nabi SAW. Maka saat tiba di hadapan Nabi SAW, ya, Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Rahal, ya, sungguh engkau telah menyakitiku. Abu Rahal berkata, demi Allah aku tidak menyadarinya. Dan aku minta maaf wahai utusan Allah. Nabi SAW berkata, tadi saat membangunkanmu, aku sempat menyentuhmu dengan tongkatku. Ini ambillah tongkat ini lalu sentuhkan juga pada tubuhku sebagai balasannya. Jadi Nabi SAW cuma mengatakan sama dia, tadi kau sempat sakitin kakiku tuh. Dia bilang, ya Rasulullah, betul-betul saya nggak tahu. Baiklah, hai Abu Rahal, sekarang kita balik. Tadi waktu kamu saya bangunin, saya sempat sentuhin kamu dengan tongkat saya. Lihat bagaimana adilnya Nabi SAW. Beliau mengatakan, ini tongkatku, sekarang sentuh juga badan saya. Sesuatu mau dipukul, mau disentuh, terserah, kisos. Gitu. Abu Rahal berkata dengan sangat gembira,
ya, karena ternyata dia tidak dianggap salah, maka dia berkata, tidak wahai utusan Allah, itu hak anda dan aku tidak akan membalasnya. Nabi SAW lalu berkata, di mana orang-orang yang berposter tinggi, ya, dan kekar dari sukumu. Jadi ternyata sukunya dia ini terkenal orang-orang yang tinggi besar, kekar-kekar. Abu Rahal berkata, mereka tidak ikut ya Rasulullah. Nabi SAW lalu bertanya lagi, lalu yang berposter pendek dan berkulit sawo matang, ya. Abu Rahal berkata, kami tidak ada yang pendek dan berkulit gelap wahai utusan Allah. Maka Nabi SAW mengatakan, ada, dan sempat aku melihat mereka. Maka Abu Rahal berkata, oh yang itu sekutu kami dari suku Aslam. Mereka pun tidak ikutan setelah Hunain wahai utusan Allah. Maka Nabi SAW bersabda, sungguh yang paling berat bagiku bila Muhajirin dan Ansar atau Ghifar atau Aslam yang tidak ikut. Ya. Tapi di sini pelajaran teman-teman sekalian bagaimana kejelian Nabi SAW mengetahui pasukannya. Mana yang tinggi, mana yang pendek, mana yang kulit sawo matang, tuh mana Nabi SAW tahu semua. Gitu kan? Dan ini juga sebuah pelajaran. Kejadian yang lain adalah matinya Abdullah Dzil Bujadain. Bujadain artinya kain kasar yang pendek. Ya. Ini banyak orang tidak tahu teman-teman sekalian. Abdullah ini orang yang sangat mulia. Ya. Orangnya pendiam, tidak banyak bicara. Terkenal dengan Abdullah Dzil Bujadain. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya saat pasukan lagi istirahat di malam hari, maka tiba-tiba aku dengar di sebelah kemahku suara galian tanah. Maka aku pun terbangun dan ingin melihat, ada apa malam-malam ada galian. Saat aku melihat ternyata dia adalah Nabi SAW bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma sedang menguburkan jenazah seorang sahabat. Dan orang itu bernama Abdullah yang berjulukan Dzil Bujadain. Jadi di sini saking mulianya sahabat ini sampai yang menguburnya Nabi, Abu Bakar dan Umar. Tidak diajak yang lainnya. Nabi SAW waktu itu setelah menggali bersama Abu Bakar dan Umar, beliau sendiri yang turun ke liang lahat. Dan Abu Bakar serta Umar yang menurunkan jenazah Abdullah. Lalu Nabi SAW pada saat meletakkan jenazah Abdullah berkata, ya Allah, sungguh aku telah meridhoinya, maka ridhoilah dia. Maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, saat itu aku berharap akulah si jenazah itu. Kemuliaan apalagi teman-teman sekalian kalau sudah Nabi SAW sendiri yang menggalikan kuburannya, yang menurunkan jenazah, kemudian juga ditemani oleh Abu Bakar dan Umar, serta luar biasanya didoakan oleh Nabi SAW. Abdullah Dzil Bujadain ini adalah seorang sahabat yang saat hijrah dari Mekah ke Madinah, ia sama sekali tidak memiliki apa-apa kecuali sehelai kain kasar yang juga hanya bisa menutupi sampai lututnya saja. Dan karena itu ia diberikan julukan Dzul Bujadain atau pemakai kain pendek yang kasar. Ini meninggalnya Abdullah. Selanjutnya kisah Aqabah. Nabi SAW tiba di lokasi yang berbukit yang disebut oleh bangsa Arab dengan wilayah Aqabah. Beliau SAW bersabda, aku akan ke bukit itu dan tidak ada seorang pun yang boleh mengikutiku itu kecuali, tidak boleh ada yang mengikutiku kecuali Ammar bin Yasir dan Hudzaifah bin Yaman. Ammar bin Yasir dan Hudzaifah bin Yaman adalah dua orang sahabat yang terkenal memiliki rahasia Nabi SAW. Terutama Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu terkenal dengan sahibus sir Nabi SAW, pemegang rahasia Nabi SAW. Nabi SAW lalu segera mendahului pasukan lalu menuju ke Aqabah, jadi naik ke atas bukit yang tinggi itu. Tentu tujuannya adalah Nabi SAW ingin mengawasi pasukan pada saat itu. Tujuannya, jadi dikenal dengan kisah Aqabah. Beliau naik di atas bukit, bukit itu namanya Aqabah, lalu beliau melihat pasukan dari jauh, memantau, melihat. Beberapa orang munafik dari suku Tamim berkata satu sama yang lain, sungguh kalian tidak akan menemukan keadaan orang itu seperti sekarang. Tidak ada yang mendampinginya kecuali 2 orang saja. Maka mari kita ramai-ramai menyerangnya dan menjatuhkannya dari atas bukit. Maka sepakatlah 14 orang munafik dari suku Tamim waktu itu. Mereka menggunakan cadar ingin membunuh Nabi SAW. Jadi ini luar biasa ya. Dari tadi buat masalah sampai puncaknya mau membunuh Nabi SAW. Ya. Jadi mereka berharap orang munafik itu bisa membunuh semua orang-orang beriman. Bagaimana supaya hilang. Dan mereka tidak berpikir membunuh orang kafir. Orang kafir itu adalah sahabat dekatnya. Ya, makanya sama-sama di neraka. Ya. Saat mereka mendekat dan mulai mendaki, Hudzaifah bin Yaman berkata, tiba-tiba aku melihat ke arah mereka sambil marah. Dan aku juga melihat Nabi SAW marah dari wajah beliau. Dan ini sangat jarang terjadi.
Nabi jarang sekali marah wajahnya, tapi ini marah sekali Nabi. Aku lalu mengeluarkan pedangku dan mengusir mereka karena mengira bahwa mereka hanyalah orang-orang yang mau ikut-ikutan naik ke bukit. Dan saat melihatku mereka semuanya berlari ketakutan atau berlari ketakutan. Saat aku kembali kepada Nabi SAW, beliau bersabda, wahai Hudzaifah, apakah engkau mengetahui siapa mereka? Hudzaifah berkata, tidak wahai utusan Allah, karena semuanya bercadar. Ya. Nabi SAW menyebutkan satu persatu namanya, fulan, 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 fulan. 14 orang disebut semua. Lalu beliau mengatakan, sungguh mereka telah bermaksud ingin membunuhku. Kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, wahai utusan Allah, apakah perlu aku sampaikan kepada kepala suku setiap mereka agar mendatangkan kepala mereka sebagai pengkhianat? Nabi SAW mengatakan, jangan hai Hudzaifah. Jangan sampai orang-orang berkata, Muhammad membunuh sahabatnya. Ini hukum penting teman-teman sekalian. Di sini. Bahwasanya, Hudzaifah bin Yaman, pertama dulu di sini pelajarannya, sahabat Nabi yang satu-satunya sahabat Nabi waktu itu, menghafal semua nama orang munafik. Yang lain tidak. Sampai Umar sendiri pernah datang kepada dia mengatakan, hai Hudzaifah, apakah Rasulullah SAW menghitungku dari orang munafik? Umar sendiri takut waktu itu. Maka kata Hudzaifah, tidak. Tidak, dan aku tidak akan memberitahukan orang setelahmu. Gitu kan. Dan Umar setiap kali mau mengutus pasukan, mengangkat panglima perang, menobatkan wali kota atau gubernur di zaman beliau, gitu kan, selalu tanya Hudzaifah, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Satu waktu pernah Umar bin Khattab menaikkan, mengangkat gubernur tidak musyawarah sama Hudzaifah. Beberapa orang gitu kan, tidak diangkat, tidak ditanya. Lalu Umar bertanya, hai Hudzaifah, apakah ada di antara gubernurku munafik? Kata Hudzaifah, ada. Ada, satu orang. Siapa itu? Kata Hudzaifah, demi Allah saya tidak akan bilang. Karena Rasulullah SAW melarang membongkar nama-nama mereka. Nabi SAW suruh hafal, tahu, hati-hati, tapi tidak boleh membongkar nama mereka. Dibiarin saja, gitu kan. Maka Umar akhirnya kata Hudzaifah mengetahui kejadian tersebut karena dia sangat jeli dan Allah berikan kepada dia ilham. Maka dia pun memecat orang tersebut. Bayangkan orang ini munafik dari zaman Nabi SAW. Dianggap sahabat oleh Umar bin Khattab pun sampai di zaman kerajaannya dia. Bayangkan dia bagaimana dia mengemas itu. Ya. Dan akhirnya diketahui oleh Umar radhiyallahu anhu. Pelajaran yang lain teman-teman sekalian, bagaimana orang munafik berusaha ingin membunuh Nabi SAW. Jadi mereka mau membunuh da'i, membunuh ulama itu biasa itu. Nabi SAW saja mereka berusaha untuk membunuhnya. Merusak citranya, namanya itu sudah biasa. Ciri mereka sederhana. Apa yang Allah dan Rasulnya katakan pasti mereka bentrok. Apa yang umat Islam lakukan untuk menegakkan agamanya pasti mereka protes. Semuanya lininya disalahkan. Seperti itulah. Pelajaran yang lain teman-teman sekalian adalah bagaimana ya, Nabi SAW di sini memimpin pasukan sendiri dan beliau memantau pasukan. Bukan berarti seperti banyak raja-raja atau presiden duduk santai, pasukannya melawan, tidak. Nabi SAW memantau sendiri, menjaga sendiri dan beliau betul-betul diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap kegiatannya. Juga pelajaran yang terakhir teman-teman sekalian, Nabi SAW melarang untuk membunuh orang munafik. Kecuali jelas-jelas dia melakukan pelanggaran agama depan mata. Jadi cuma sekedar sebarin gosip, isu, udahlah, anggap angin lalu. Dan itu lebih menyakitkan bagi mereka. Orang munafik kalau ada satu orang yang dibunuh, maka akan tersebarlah berita yang tidak benar. Itu orang Islam juga bunuh saudaranya sendiri, dan seterusnya. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan hai Hudzaifah. Enggak perlu, enggak usah dilayani. Gitu kan? Enggak usah bunuh, nanti orang akan mengatakan Muhammad membunuh teman-temannya. Artinya muslim membunuh muslim yang lain, enggak usah. Tapi itu lebih menyakitkan bagi mereka pada saat tidak dihiraukan. Enggak usah hiraukan. Dia bicara gini, nanti sebagian orang yang sudah jawab, sudah selesai. Cukup bagi kita tetap istiqomah di agama kita. Para sahabat, setelah wafatnya Nabi SAW, bila mensolati jenazah, selalu menanya, lihat Hudzaifah. Hudzaifah solati enggak? Kalau Hudzaifah solati berarti mukmin. Kalau Hudzaifah tidak solati berarti munafik. Maka mereka tidak sholat kalau Hudzaifah tidak sholat. Dan itu memang hukum syar'i sebenarnya. Kalau orang munafik nyata kemunafikannya, ini kemunafikan ini begini. Betul-betul dia non-muslim tapi ngaku Islam saja. Terbongkar kedoknya, gitu kan. Maka itu tidak boleh disolati. Tapi kalau orang yang ada padanya tanda-tanda kemunafikan, ini belum munafik namanya. Seperti sabda Nabi SAW, tanda-tanda munafik ada 3 atau ada 4. Kalau dia berbicara dia bohong, kalau diberikan amanah dia berkhianat, kalau dia berjanji dia pungkiri, dan kalau dia berdebat dia curang, gitu kan? Maka ini tanda-tanda. Kalau ini dijaga, dijadikan sebagai sebuah kebiasaan, nanti akan pindah kepada munafik yang tulen, yang besar, yang pura-pura Islam itu.
Jadi sebenarnya yang dimaksud tidak disolat adalah munafik yang tulen ini, yang kebongkar gitu kan. Kan salah satu orientalis beragama Nasrani dari Belanda dulu, Senoch gitu kan, yang masuk Indonesia itu kan munafik dia. Artinya dia jelas-jelas Nasrani, lalu dia menghafal beberapa ayat Al-Quran, sempat jadi imam di masjid di Aceh. Setelah pulang ke Belanda kan diolok-olok kita sama dia. Sholat kalian berapa tahun tidak sah tuh, karena saya yang jadi imam. Saya bukan orang Muslim. Nah orang begini halal untuk dibunuh gitu kan. Ini luar biasa, menipu kaum muslimin. Kalau itu ya, tapi kalau yang ini, yang mau orang cuma tanda-tandanya tidak. Itu pun juga yang harus mengambil alih adalah pemerintah-pemerintah kaum muslimin dan bukan umumnya orang. Dan ini kalau ketahuan seperti itu dan tetap dia membawa predikat Islamnya tidak boleh disolati. Kalau seperti kasus tadi orang yang nyata-nyata non-muslim tapi ngaku Islam. Kasus Aqabah ini, kejadian Aqabah ini Allah yang maha sempurna menurunkan firman-Nya dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 73 sampai 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita masih berbicara di ayat-ayat surah At-Taubah. Karena At-Taubah ini yang turun menjelaskan masalah perang Tabuk ini. Ayat 73 sampai 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Hai Nabi, jihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu dan bersikap keraslah atau tegaslah terhadap mereka. Tempat mereka jahannam dan itu adalah tempat kembali yang paling buruk. Ayat 74-nya, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an agnahumullahu wa rasuluhu min fadlih. فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُوا خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Mereka orang-orang munafik itu bersumpah dengan nama Allah bahwasanya mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakitimu. Tadi orang-orang 14 orang dari suku Tamim setelah turun ditanya oleh para sahabat, apakah kalian yang mau membunuh Nabi SAW? Enggak, kami enggak mau. Niatnya cuma mau naik bukit, gitu kan? Maka sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sudah Islam dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Maksudnya ingin membunuh Nabi SAW. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya kecuali karena Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka. Justru karena Allah dan Rasulnya memudahkan buat mereka mengaku Islam, didakwahi, dinasihatin, turun ayat-ayat meluruskan kesalahan mereka. Justru pada saat itu mereka makin menjadi-jadi. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengadab mereka dengan adab yang pedih di dunia dan di akhirat. Artinya kalau mereka tetap saja tidak mau sadar, Allah akan siksa mereka. Dan mereka sekali-kali tidak akan mendapatkan pelindung dan tidak pula akan mendapatkan penolong di muka bumi. Kejadian selanjutnya adalah penghancuran Masjid Dirar. Penghancuran Masjid Dirar. Pada saat pasukan muslimin sudah mendekati kota Madinah dan Nabi SAW mengutus 2 orang sahabat untuk melakukan suatu perintah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka adalah Malik bin Dukshum ya, dan juga Ma'an ibn Adi radhiyallahu anhum ajma'in untuk membakar sebuah masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik di Madinah. Jumlah kaum munafik dalam Madinah cukup banyak dan mereka bermusyawarah dalam hal mengatur strategi memerangi Nabi SAW dan kaum muslimin. Pemimpin mereka yang bernama Abdullah bin Abi Salul dan Abu Amir Al-Fasiq. Ini keduanya memerintahkan kaum munafik membangun masjid agar dapat berkedok sebagai muslim, lalu mengatur strategi penyerangan terhadap muslimin dari masjid tersebut. Subhanallah, ini kejadian terjadi di zaman Nabi SAW, terjadi juga di zaman-zaman sampai sekarang. Orang munafik juga berlomba-lomba bangun masjid. Tapi dalamnya benci Islam. Quran harus direvisi lah, boleh inilah. Tidak boleh nikah lintas agama, boleh nikah lintas agama. Ini kalau dia bilang, kalau ada orang munafik atau orang-orang yang bicara bahwasanya Quran harus direvisi, bilang, jawab begini, mesti yang direvisi itu otakmu. Quran mau direvisi. Lalu otaknya siapa yang jadi patokan setelah itu? Ini aneh-aneh. Di Indonesia banyak ini. Dan mereka buat masjid. Ini kalau dalam Islam namanya Masjid Dirar. Terjadi di zaman Nabi SAW. Karena mereka banyak, mereka ngakur strategi. Dan Abdullah bin Abi Salul kita sudah tahu pimpinan orang munafik. Ada orang munafik lain namanya Abu Amir Al-Fasiq.
Ini al-fasik julukannya ya. Nabi SAW yang kasih julukan al-fasik, artinya orang yang jauh dari agama. Abu Amir ini kalau teman-teman ingat waktu terjadi perang Uhud, dialah yang membuat lubang-lubang di belakang pasukan muslimin. Supaya kalau muslimin terpukul mundur maka akan jatuh di lubang. Dan Nabi SAW sempat masuk ke lubang itu. Jatuh di lubang itu. Di perang Uhud sudah kita jelaskan. Maka jatuhlah Nabi SAW dan Nabi sempat dihantamkan pedang kedua pundak beliau dan kening beliau alaihissalam sehingga luka ya, luka keningnya berdarah, gigi beliau pecah, kemudian juga pipi beliau alaihissalam tertancap besi dari topi besinya beliau ke pipinya alaihissalam dan juga banyak hal-hal yang terjadi. Maka ini Abu Amir. Abu Amir ini berkata, bangunlah masjid itu dan aku akan datang berpura-pura menjadi muslim. Lalu dari sana kita mengatur penghancuran muslimin. Jadi nyata-nyata seperti itu perkataannya. Dan Abu Amir ini dulu hampir jadi raja di Madinah. Dia sakit hati dengan Nabi SAW karena waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah, dia nggak jadi pemimpin. Padahal sebenarnya kalau dia masuk Islam, tetap dia dianggap kepala suku. Cuma dia maunya pemimpin. Maka dia pergi ke negeri Syam, lalu kemudian dia pura-pura di sana mengaku agama Nasrani. Kemudian setelah itu dia mengatur strategi dengan Abdullah bin Abi Salul di Madinah untuk mengacaukan kaum muslimin. Tentu Nabi SAW membiarkan sahabat membangun masjid di Madinah. Jadi selain Masjid Nabawi ada banyak Madinah. Setiap suku boleh bangun masjid di tempatnya masing-masing gitu kan. Maka mereka membangun masjid juga, tapi wahyu turun membongkar mereka. Masjid ini berhasil mereka bangun sebelum pasukan muslimin meninggalkan Madinah ke Tabuk. Dan sempat mereka meminta Nabi SAW untuk sholat di dalamnya. Tapi Nabi SAW mengatakan, kalau sekarang aku sibuk dengan perang Tabuk, maka balik dari Tabuk kita akan lihat bagaimana perintah Allah. Jadi masjid itu sudah jadi sebelum pergi perang Tabuk. Pada saat balik dari Tabuk, Nabi SAW mendapat perintah dari Allah yang maha sempurna untuk membakar masjid tersebut. Dan Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, surah nomor 9 ayat 107 sampai 110. 107 sampai 110 tentang perintah pembakaran masjid Dirar, disuruh hancurin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballahu wa rasulahu min qabl. Wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Dan di antara orang-orang munafik itu ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada kaum orang atau orang-orang beriman, untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya sejak dahulu. Maksudnya adalah Abu Amir tadi. Karena dia pergi ke negeri Syam, mesti jadi mereka tunggu Abu Amir untuk jadi imamnya di situlah. Padahal Abu Amir ini adalah orang munafik. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan dengan masjid ini. Dan Allah menjadi saksi bahwasanya sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Ayat 108-nya. La taqum fihi abada. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul muttahhirin. Janganlah kamu salat dalam masjid itu selama-lamanya hai Muhammad. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Kuba yang Nabi SAW bangun, sejak hari pertama adalah lebih patut, hari pertama kamu hijrah ke Madinah, lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalam masjid itu terdapat orang-orang yang ingin atau suka membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Tentu ayat ini turun memuji tentang penduduk Masjid Kuba, karena mereka menggabungkan antara istinja dan istijmar. Istinja itu membersihkan, maaf cebok kalau dari kencing atau buang air besar dengan air. Kalau istijmar menggunakan batu. Kan kita gunakan batu kalau air tidak ada, gitu kan. Tapi penduduk Masjid Kuba tidak. Mereka menggabungkan keduanya. Sudah cebok dengan air, mereka pakai batu lagi. Maka Allah memuji mereka mengatakan di sekitar Masjid Kuba dan Masjid Kuba itu ada laki-laki yang suka sekali kebersihan. Dan Allah menyukai kebersihan. Dan ini pelajaran juga teman-teman. Islam melarang kita untuk kotor. Jangan sampai sudah hadir pengajian lalu kemudian kotor penampilannya. Ya, kotor semua-muanya, kendaraannya, dirinya, nggak boleh teman-teman. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, kata Nabi SAW. Allah indah, suka keindahan. Kita harus bersih, rapi. Gambarkan Islam dalam masalah itu. Jangan karena kita mau mengejar akhirat lalu dunia kita bengkalaikan, tidak. Allah mengatakan tentang definisi zuhud dalam surah Al-Qasas ayat 77, surah nomor 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kejar apa yang Allah janjikan di akhirat. Jadilah orang-orang beriman yang mengejar akhirat, targetnya hidup untuk akhirat. Dan jangan lupa bagianmu dari dunia.
Jadi kita disuruh ya menikmati itu semua. Bahkan kata Nabi SAW, puncak nikmat Allah pada seorang hamba adalah di badan yang sehat, ya, di rumah yang luas dan di tunggangan yang layak. Jadi tidak pernah Islam melarang kita untuk menikmati itu. Dan tapi tidak boleh kita tabzir, tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga kita terlalu perhitungan. Gitu. Kita berada di tengah-tengahnya. Kemudian ayat 109-nya, afaman assasa bunyanahu ala taqwa. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Maka apakah orang-orang yang mendirikan masjidnya di atas dasar takwa kepada Allah dan keridhaannya itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh lalu bangunannya itu jatuh bersama-sama dengan dia ke dalam api neraka jahannam? Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ayat 110. La yazalu bunyanahumul ladzi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Bangunan-bangunan yang telah mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka, kecuali bila hati mereka itu telah hancur, dan Allah Maha bijaksana. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kaum munafik teman-teman sekalian, pada saat ya, kedua sahabat yang mulia tadi, Malik bin Jush'um, maaf ini Malik bin Jush'um, tadi saya keliru Dus'um ya, tapi Jush'um yang benar. Dan Ma'an bin Adi membakar masjid mereka, berusaha menahan. Namun keduanya karena dari asli penduduk Madinah, dan mereka mengetahui kalau keduanya mengikuti pasukan Nabi SAW, ya, maka mereka tidak berani menahannya. Terlebih lagi keduanya berkata, ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Ya. Maka akhirnya masjid tersebut terbakar di depan mata mereka sampai tuntas. Ya. Teman-teman sekalian, ini terjadi di zaman Nabi SAW. Kita tidak katakan di Indonesia bakarlah masjid, nggak boleh. Ya. Jangan antum bilang, kata Ustaz tadi, ada masjid orang munafik, ini kira-kira orang munafik kita bakar saja. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Kita tahu masjid adalah rumah Allah. Nabi SAW membakar masjid orang munafik ini karena wahyu turun menyampaikan. Kita sekarang tidak ada wahyu. Kita tidak tahu. Maka jangan tarik ini kepada pembakaran masjid. Tapi kita bisa menarik ayat-ayat tentang sifat orang munafik yang ada itu iya. Jelas ini? Jangan lagi dibilang Khalid Basalamah suruh bakar masjid. Tidak sama sekali. Gitu kan. Bahkan pernah ada ikhwan yang menanyakan kepada saya, Ustaz, bagaimana saya sholat di masjid dekat rumah, tapi tidak jelas sunnah atau enggak, atau saya sholat masjid yang jauh sunnah. Saya bilang, ya akhi, sholat dekat rumah. Masjid muslimin. Siapa yang larang antum? Kecuali masjid itu jelas-jelas ada kuburan di dalamnya, disembah selain Allah, jangan antum sholat. Tapi kalau tidak, kita tahu imamnya azan muslimin, iqamah muslimin. Mereka jadi imam rukun syarat wajibnya sholat ikut sholat sama mereka. Tidak boleh kita eksklusif. Enggak ada itu dalam Islam. Tepis semua itu teman-teman sekalian. Sholat di mana saja. Selama masjid itu memang dibangun benar. Kalau masjid itu dibangun dari uang haram, tadi ada pelanggaran agama yang fatal di dalam, ya, kuburan pun disembah-sembah, itu lain. Tapi kalau tidak ada urusannya sama sekali. Sholat. Dan kalau ibadah sedang terlihat depan mata, tugas kita mengeksekusi, bukan lagi menilai. Ya. Azan, masjid ini kayaknya kurang bagus, saya di masjid sana saja. Bukan saatnya menilai. Sholat, udah azan. Siapa yang tahu antum pas ke sana sudah mati duluan? Ada orang miskin minta, kayaknya ini anak pinjaman, kayaknya ini masih mampu. Enggak ada urusan itu. Tugas kita memberi, dia bohong, urusan dia sama Allah. Saya sudah pernah kasih contoh, kalau di masjid ini sekarang ada orang datang bawa proposal, ini kami mau bangun rumah anak yatim, kami mau bangun masjid. 100 juta misalnya, kita nyumbang semua nih. Sebulan kemudian kita tahu orangnya bohong. Rugikah kita? Sama sekali tidak. Innamal a'malu binniyat. Allah akan balas dengan kita, walaupun itu belum dibangun masjidnya, kita dapat pahala masjid. Kita dapat pahala. Jadi nggak ada urusan sama orang yang minta. Jadi kalau ibadah sedang depan mata, tugas kita eksekusi, bukan lagi menilai. Ya. Kita masuk ke kisah yang lain, kisah telatnya Nabi SAW. Sebelum Nabi SAW tiba di Madinah dan pasukan akan sholat subuh, maka para sahabat menunggu Nabi SAW sampai hampir saja matahari terbit. Ini salah satu kisah Nabi SAW pada saat itu. Lagi istirahat pasukan yang sudah dekat sekali sama Madinah. Biasanya mereka tidak sholat sampai nunggu Nabi SAW. Pada kali itu,
Nabi SAW telat. Sampai sudah mulai agak terang. Nabi belum muncul, gitu kan. Maka para sahabat bingung apakah mereka sholat atau menunggu Nabi SAW. Akhirnya mereka menyimpulkan untuk sholat dan mereka mendorong Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu untuk menjadi imam. Pada saat rakaat kedua, subuh itu, Nabi SAW datang dari hajat beliau dan beliau masbuk 1 rakaat. Pada saat Abdurrahman salam, maka para sahabat yang berada di sebelah Nabi SAW bertasbih semuanya. Subhanallah. Gitu kan. Maka seluruh sahabat yang di depan balik melihat ke arah belakang dan menemukan Nabi SAW ada di saf belakang. Dan beliau masih melengkapkan sholat yang tertinggal. Selesai salam, maka Nabi SAW bersabda, sangat baik dan benar yang kalian lakukan. Dan ini pelajaran juga teman-teman sekalian. Perlu kita garis bawahi dalam masalah sholat, ya, masuknya waktu sholat itu adalah hak muadzin. Masuknya waktu sholat. Dia wajib, dia yang keputuskan azan sekarang atau tunda sebentar itu hak muadzin. Kalau iqamah haknya imam. Ini perlu digarisbawahi. Jadi kalau sudah ada imam tetap, jangan iqamah sampai dia datang. Begitu hukum syar'i memang. Seharusnya begitu. Jangan buru-buru, tunggu imamnya gitu kan. Kecuali imamnya memang sudah kasih keputusan misalnya dalam 10 menit saya kalau tidak datang silakan gantikan. Nah itu boleh. Atau tidak adanya imam tetap di situ baru boleh. Kalau enggak boleh teman-teman. Ini sahabat menunggu Nabi SAW sampai sudah mau keluar waktu sholat baru mereka ambil keputusan akhirnya. Dan kalau itu pun terjadi, memang sudah lewat waktunya, maka tentu saja boleh seseorang muslim untuk sholat. Ya. Terdapat sebuah hadis ya, yang berbunyi, tidak akan terjadi kiamat sampai salah seorang dari kalian mengimami Nabi kalian. Dan ini sudah terjadi, berarti sudah sangat dekat masa kematian Nabi SAW. Jadi waktu itu Nabi SAW dulu pernah bilang, waktu masih awal hijrah ke Madinah, tidak akan terjadi kematian Nabi kalian, terjadinya kiamat, karena matinya Nabi tanda-tanda hari kiamat. Sampai salah seorang dari kalian mengimami Nabi kalian. Dan itu pertama kali kejadian selama hidupnya sahabat bersama Nabi SAW, ada sahabat yang mengimami Nabi. Selama ini nggak pernah. Belasan tahun di Mekah, di Madinah, mereka tidak pernah sama sekali mengimami Nabi SAW mencari waktu itu. Nabi SAW lalu bersabda, ketahuilah di Madinah terdapat beberapa orang yang tidak ada langkah juga sebuah lembah yang kalian lalui